dasar hukum. Saya lanjut saja. Uh, Tujuan khusus dari program Kampung Iklim ini, yang pertama itu untuk mendorong masyarakat, kelompok masyarakat sendiri untuk melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di tingkat lokal. Dan yang kedua, memberikan pengakuan. Jadi memberikan pengakuan terhadap masyarakat yang sudah melakukan kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi. Yang ketiga juga memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah yang juga membantu penguatan pelaksanaan program Kampung Iklim ini. Yang keempat, memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka fasilitasi pembentukan dan pengembangan proklim, dan juga mendorong menyebarluaskan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan di suatu lokasi tertentu. Persyaratan proklim ini melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi secara berkelanjutan, minimal sudah 2 tahun berjalan. Jadi dia tidak boleh dalam keadaan tidak berjalan, tetapi kelompok masyarakat itu harus dalam keadaan berjalan kurang lebih 2 tahun. Kategori proklim sendiri, proklim ini mempunyai kategori. Ada kategori pratama, itu skornya lebih kecil atau sampai dengan 50. Kategori madya dia 50 sampai 81. Untuk utama dia harus skor lebih besar dari 81, dan lestari dia harus bisa membimbing lagi beberapa kelompok untuk diikutkan di dalam program Kampung Iklim. Nah, untuk proklim madya ini dan utama yang skornya di atas 76 ke atas, biasanya harus masuk dulu di aplikasi Spektrum. Nah, apa itu aplikasi Spektrum? Aplikasi Spektrum itu menarik sekali karena ketika kita mendaftarkan program Kampung Iklim ini ke aplikasi SRN, ketika nilainya 76 sampai dengan 80 ke atas, kita harus masuk ke dalam aplikasi Spektrum. Aplikasi itu bersifat Android, bisa kita download di HP Android, dan ketika kita mengaplikasikan untuk aplikasi Spektrum ini, kita bisa menarik semua data yang ada di aplikasi SRN, data Kampung Iklim kita bisa ditarik masuk ke aplikasi Spektrum, dan kita bisa langsung mengukur berapa sih emisi gas rumah kaca yang berkurang dari kegiatan adaptasi dan mitigasi yang terjadi di suatu wilayah. Yang untuk yang tadi di atas, kalau untuk mendapatkan skor, ini nanti sebentar saya akan berbagi format Excel-nya. Ada komponen-komponen yang dilakukan, dilihat di sini. Yang pertama, adaptasi. Adaptasi yaitu kita melihat pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor. Nah, pengendalian banjir dan longsor di sini kita melihat banyak hal, banyak item yang kita lihat di suatu lokasi. Apakah di lokasi itu ada embung, apakah ada penampungan air hujan, apakah ada instalasi penampungan air hujan, apakah dia ada sumur resapan, dia ada biopori. Terus misalnya kalau dia punya mata air nih, punya mata air, apakah dia punya struktur pelindung mata airnya, dia punya aturan-aturan yang dapat menjamin agar mata air itu tetap hidup, dan juga dalam pengendalian kekeringan ini kita bisa mengedukasi masyarakat, apakah masyarakat itu sudah memanfaatkan air yang digunakan, misalnya air cucian, itu mereka tidak buang percuma, tetapi mereka menggunakan kembali untuk menyiram tanaman. Terus untuk banjir ya, banjir kalau di Kota Kupang selama ini kita hanya tahu bahwa hanya untuk genangan, tidak sampai banjir, tetapi ada banjirop. Banjirop yang biasanya terjadi di daerah pesisir. Nah, untuk Kampung Iklim kita juga kita sudah ambil di wilayah-wilayah pesisir. Di situ kita melihat apakah di daerah pesisir itu mereka mempunyai sarana prasarana untuk pengendali banjir, terus mereka apakah mempunyai tanggul banjir, terus ada tidak sistem peringatan dini ketika mengalami bencana banjir ataupun bencana hidrometeorologi lainnya. Di situ kita mendata semua. Terus apakah ada jalur evakuasinya, ada petugas yang menangani tindakan teknisnya, itu semua didata. Berapa banyak sih masyarakat yang sudah melakukan,
Terus berapa sih masyarakat yang terdampak? Itu semua didata. Dan yang berikut untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan, di sini kita melihat bahwa untuk ketahanan pangan ini apa sih yang sudah dilakukan masyarakat untuk bertahan dengan adanya perubahan iklim. Banyak misalnya kita melihat ada penerapan pola tanam ya, ada di beberapa lokasi proklim kita, mereka tuh memiliki sawah. Di situ kita melihat apakah mereka menerapkan sistem pola tanam berselang, terus apakah mereka memiliki irigasi di sawah. Terus budidaya tanaman pangan mereka tuh bagaimana? Apakah mereka bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang ada? Misalnya karena di perkotaan lahan pekarangan yang tidak terlalu besar, tapi apakah mereka bisa memanfaatkan? Dan dari hasil kita pengambilan data yang sudah di beberapa 32 kelurahan, dilihat bahwa sebagian masyarakat sudah melakukan itu. Yang berikut untuk pengendalian penyakit terkait iklim. Ini biasanya untuk pengendalian penyakit terkait iklim, kita biasanya mengambil data di puskesmas dan juga dengan kader-kader posyandu. Memang kendalanya banyak data yang tidak kita peroleh ketika kami tim-tim kami enumerator kami mengambil data penyakit terkait iklim. Tetapi banyak juga yang kami dapatkan, apakah masyarakat itu sudah melaksanakan 3M, apakah mereka sudah uh, melakukan pola hidup sehat, terus apakah sudah ada sistem stop buang air besar sembarangan. Dan kebetulan di Kota Kupang ini 100% semuanya sudah tidak lagi membuang air sembarangan. Terus banyak hal yang kita bisa dapatkan dari pengendalian penyakit terkait iklim ini. Banyak data-data yang kita ambil. Terus kegiatan mitigasi. Mitigasi kita melihat di sini apakah pengelolaan sampahnya. Pengelolaan sampah limbah padat dan limbah cair. Kita melihat di sini apakah mereka melakukan pengumpulan sampah, pemilahan, terus pewadahannya, terus ada berapa banyak sih yang mereka kirim ke TPA, berapa banyak sih sampah yang mereka bakar, berapa banyak sampah yang mereka buang ke lahan kosong. Di situ kita data semuanya. Terus untuk kegiatan mitigasi, juga penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi ke penghematan energi. Di sini kita juga mendata bagaimana mereka bisa menggunakan, misalnya banyak tidak menggunakan kompor gas, berapa banyak yang masih menggunakan kompor minyak tanah, berapa banyak yang masih menggunakan kayu bakar, terus apakah mereka memiliki tangki safety yang dilengkapi dengan instalasi penangkap metan, terus bagaimana apa bisa mereka sudah melakukan pemanfaatan dari gas-gas yang mereka hasilkan, misalnya ternak, ya karena beberapa lokasi proklim kami seperti Kelurahan Patukua dan Kelurahan Neoni banyak sekali memiliki ternak. Apa mereka sudah menggunakan kotoran-kotoran hewan itu untuk biogas? Dan pengalaman kami selama ini di beberapa kelurahan mereka punya, tetapi sudah tidak berfungsi lagi dengan baik. Terus kita juga mendata untuk budidaya pertanian rendah emisi. Apakah mereka sudah menggunakan pupuk organik, tidak lagi menggunakan pestisida. Kita juga mendata untuk meningkatkan atau mempertahankan tutupan vegetasi. Apakah mereka sudah melakukan penanaman di semua turus jalan dan juga penanaman-penanaman pohon di lokasi-lokasi yang kosong. Yang terakhir itu mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kalau di Kota Kupang, sebagian besar kebakaran masih kebakaran lahan, hanya terjadi di beberapa tempat, misalnya di Kelurahan Penfui dan Kelurahan Patukwa. Di situ kita mendata untuk menanggulangi kebakaran ini. Apakah sudah ada tim? Berapa sih jumlah tim yang biasanya untuk menanggulangi kebakaran? Terus biasanya untuk armadanya, apa sudah tersedia? Ada tim tidak yang menangani itu? Semua itu kita data. Terus kita mendata semuanya itu apakah berapa banyak sih masyarakat yang berdampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu kita melihat kelembagaan dan dunia keberlanjutan. Nah, di sini kita melihat dukungan kebijakan. Misalnya saja kalau untuk di setiap kampung iklim kita harus memiliki pengukuhan. Jadi memiliki SK, baik itu SK Lurah maupun SK-SK yang dikeluarkan oleh kepala-kepala dinas, itu harus ada dukungan kebijakan, baik itu kebijakan dari kelurahan, baik itu kebijakan dari kecamatan,
maupun dari tingkat kota maupun dari pusat. Terus ada tidak partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat di dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, ada tidak partisipasi masyarakat? Itu kita data juga. Terus dukungan sumber daya eksternal. Kita melihat apakah di dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim ada tidak dukungan-dukungan dari eksternal, misalnya saja dari NGO, dari akademisi atau dari pihak-pihak lain. Terus ada tidak pengembangan kegiatannya. Jadi mereka tidak hanya stuck di kegiatan misalnya bercocok tanam saja, tapi ada tidak pengembangan kegiatan. Terus ada tidak orang yang mengelola data untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi. Terus apa mereka mendapat manfaat dari kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim? Apakah mereka mempunyai dapat manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan? Itu semua kita data. Dan setelah kami data semuanya, inilah gambaran umum Proklim di Kota Kupang. Pada tahun 2024 sendiri, pemerintah itu menargetkan 20.000 kampung iklim, tetapi pada tahun 2023 baru 6.600 kampung iklim yang terdaftar dalam sistem SRN. Dan Kota Kupang ini sendiri mulai mendaftar pertama kali mengikuti program kampung iklim ini pada waktu itu tahun 2019. Pada waktu itu tahun 2019, saya coba mendaftar dengan kemampuan kami yang masih sangat terbatas waktu itu. Saya coba mendaftarkan, tapi karena masih waktu itu bertepatan dengan COVID juga, dan pengetahuan kami yang masih sangat minim, waktu itu ketika saya daftar di aplikasi SRN, masih draft, saya berpikir bahwa itu sudah terdaftar. Padahal harus direview dulu, baru setelah di-approve dulu, baru itu terdaftar dalam sistem SRN. Karena waktu itu saya belum tahu, maka tahun 2021 ketika ada COVID, terus ada rakor, mereka mengatakan bahwa kenapa Kota Kupang tidak lanjutkan untuk mendaftarkannya. Dan saya coba ulang mendaftar tahun 2021 waktu itu, saya sudah mendata tapi bertepatan dengan Seroja waktu itu, maka saya tidak melanjutkannya karena ketika saya mendata banyak pohon yang masih ada, tetapi ketika Seroja banyak yang tumbang, maka itu data juga berubah, makanya saya tidak jadi mendaftar. Dan pada tahun 2022 kembali saya mendaftar dan mendapatkan kategori madya. Setelah saya mendaftar dan mendapat kategori madya, maka banyak apresiasi yang ada. Dan mulai dilirik oleh berbagai NGO. Waktu itu juga ada kegiatan dari kementerian, mereka mencari kampung iklim yang ada di Kota Kupang. Kegiatan itu kegiatan pengaruh utamaan gender. Dan mereka mencari ada tidak kampung iklim di Kota Kupang yang mereka bisa mengambil data keterlibatan gender di dalam kampung iklim. Dan waktu itu mereka hubungi saya. Kebetulan karena di dalam sistem SRN nama saya sebagai narahubung dan mereka menghubungi saya waktu itu. Ketika mereka menghubungi saya membawa mereka ke Naioni, ke Kelurahan Naioni, dan di sana mereka wawancara dengan kelompok tani yang ada di sana, dengan para wanitanya, dan mereka bilang ternyata yang saya daftarkan masih sedikit sekali. Kenapa? Sebenarnya kategori madya ini tidak didapatkan oleh Neoni, harus utama. Tapi karena tidak semua saya daftarkan. Dan saya mengakui itu memang karena masih keterbatasan waktu itu, jadi hanya dapat kategori madya. Tetapi dari kementerian ketika mereka verifikasi, mereka bilang, sayang Ibu, sebenarnya ini kategori utama, bukan lagi madya. Dan nanti setelah 2 tahun kemudian saya bisa mendaftarkannya kembali. Dan pada tahun 2023 Kota Kupang ini kembali lagi mendaftarkan 12 kelurahan bekerja sama dengan bagian Setda, bagian SDA Kota Kupang, bagian sumber daya alam Setda Kota Kupang, dan akademisi. Dan dari 12 kelurahan tersebut, 1 kelurahan Fatu Besi mendapat kategori pertama, 9 kelurahan madya, itu ada Fatukua, Naimata, Lasiana, ada juga tingkat RW yang saya daftarkan, ada Kelurahan Oisapa, Kelurahan Oisapa Barat, Manutapen, Kelurahan Pentasel Elota, Nekoten, dan
Maulava, Nekoten 1 dan Maulava. Dan 2 kategori utama, yaitu Kelurahan Liliba dan Kelurahan Batu Plat. Dan pada tahun 2024 ini, pada bulan Mei, Kota Kupang kembali lagi mendaftarkan 25 kelurahan melalui jalur enumerator. Minta maaf, untuk semua kegiatan pendaftaran itu kami sangat mendapatkan bantuan juga dari kementerian melalui jalur enumerator. Dan rencananya pada tahun ini juga, pada bulan Juli sampai dengan Agustus, kami akan mendaftarkan lagi 13 kelurahan. Sehingga kami bisa mendapatkan database semua kegiatan adaptasi maupun mitigasi yang sudah dilakukan di 51 kelurahan. Di sini ada, bisa dilihat peta untuk tahun pendaftaran Proklim di Kota Kupang dan juga peta untuk kategori-kategori kelurahan yang sudah kami daftarkan di SRN. Nah, apa sih yang kami dapatkan? Rencana apa sih yang kami dapatkan setelah kami mendaftarkan semua kelurahan itu? Kami mendapatkan database kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Kota Kupang. Apa sih rencana aksi yang kita programkan untuk pendampingan pada kampung iklim yang sudah ada. Karena terus terang, kalau kita tidak mendampingi masyarakat, maka lambat laun mereka kegiatan itu tidak lagi berjalan. Kegiatan yang kami harapkan untuk kami dampingi, yang pertama yaitu kegiatan adaptasi. Ini saya ambil secara umum di lokasi-lokasi yang kami sudah daftarkan. Tetapi untuk masing-masing lokasi kami buat program kerja untuk semua lokasi yang sudah kami daftarkan. Yang pertama yaitu pembuatan instalasi pemanenan air hujan. Untuk instalasi pemanenan air hujan ini di kampung iklim kami yang ada di Kelurahan Oisapa, mereka sudah ada kurang lebih 50 unit. 50 unit itu karena adanya bantuan di kampung iklim kami, dan mereka yang mengerjakannya dengan kisaran harga. Ketika mereka mengerjakan itu, saya tanya berapa sih anggaran yang mereka kerjakan. Mereka bilang untuk satu unit dengan tandon ukuran 1.200 liter dengan panjang talang 12 meter, tinggi pondasi 70 cm, itu hanya 7.600.000. Dan kalau untuk 2.300 ukuran tandonnya hanya 10.400.000. Dan ini saya rekomendasikan juga bagi UNICEF. Waktu bulan-bulan kemarin, dan UNICEF menghubungi saya, Ibu, apa yang bisa kami lakukan? Karena kami masih mempunyai budget, sisa budget. Apa yang kami bisa lakukan untuk mengatasi kekeringan? Dan saya sarankan mereka kalau bisa buat instalasi pemanenan air hujan. Mereka bilang, di mana kami bisa lihat contohnya? Saya bilang, coba ke kelurahan Proklim kami di Kelurahan Oisapa. Di sana mereka bertemu dengan ketua kelompoknya dan mereka minta bantuan dari ketua kelompok itu untuk mengerjakannya di Malaka. Dan saya lihat hasilnya luar biasa. Mereka juga share hasilnya ke saya dan mereka sudah bisa berbagi untuk pembuatan instalasi pemanenan air hujan. Dan ini juga saya sangat harapkan karena dengan hasil pengambilan data di beberapa lokasi kampung iklim yang ada di Kota Kupang, misalnya saja ada satu kelompok tani di Kelurahan Penfui, mereka sangat antusias sekali untuk melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, terutama di kegiatan untuk ketahanan pangan mereka. Tetapi satu kendala yang mereka alami yaitu ketersediaan air. Sampai mereka mensiasati bagaimana sih mereka bisa terus bercocok tanam dengan kekurangan keadaan kondisi air yang mereka beli tangki airnya. Dan itu mereka menanam di polybag supaya bisa terus berlanjut. Dan ini yang saya harapkan barangkali bisa ada intervensi dari baik itu dari NGO, dari akademisi, dan dari komunitas-komunitas lain yang bisa membantu masyarakat di program di kampung iklim kami untuk pembuatan instalasi pemanenan air hujan. Dan saya juga masih berharap di Kelurahan Oisapa itu karena mereka sudah memiliki kurang lebih 50 instalasi pemanenan air hujan, dan saya berharap juga bukan hanya saja sampai di
punya instalasi, tapi juga punya bak-bak penampung, sehingga semua air hujan itu tidak langsung ke laut, tapi bisa ditampung sehingga masyarakat itu bisa menggunakannya. Terus yang berikut barangkali untuk pembuatan lubang penampungan air, misalnya ada sumur-sumur tada hujan. Terus yang berikut barangkali yang kami perlukan di sini, misalnya untuk pendampingan masyarakat untuk adanya SK dari lurah untuk menjamin mata air itu tetap terjaga bagi beberapa lokasi yang memiliki mata air. Karena kami lihat di sini mereka hanya punya aturan secara lisan, aturan lokal, tapi tidak ada aturan-aturan SK-SK dari lurah yang mengikat masyarakat setempat agar mereka bisa menjaga mata air mereka. Yang berikut barangkali untuk pembuatan sumur resapan serta sosialisasi perawatan sumur resapan yang sudah ada agar berfungsi dengan baik. Ini karena kami melihat di beberapa lokasi proklim sudah punya sumur resapan, tetapi karena mereka tidak merawatnya sehingga tidak bermanfaat dengan baik dan banyak yang sudah tidak berfungsi lagi. Yang berikut barangkali kita sosialisasi untuk pemanfaatan lahan-lahan pengarangan, yaitu bisa budidaya tanaman dan juga pemeliharaan ikan di halaman rumah, hidroponik, karena saya melihat ada satu kampung iklim, dia sudah lestari Jakarta, di Jakarta Pusat, di Cempaka Putih. Dia wilayah perkotaan, tapi mereka bisa melakukan di sepanjang RW mereka melakukan hidroponik untuk tanaman-tanaman sayur, dan itu yang saya impikan terjadi di Kota Kupang. Yang berikut adalah kita juga bisa sosialisasi untuk penerapan konsep urban farming. Untuk kegiatan mitigasi sendiri, yaitu kita perlu adanya kegiatan sosialisasi terkait pengumpulan, pewadahan, pemilahan sampah, pengoposan, dan 3R. Dan sebagai informasi, selama ini juga kami sudah bekerja sama dengan Plan Internasional, dengan Yayasan Pikul, dengan CRS, untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait kegiatan mitigasi ini, yaitu pemilahan sampah. Terutama dengan Plan, kami sudah melakukan pilot project-nya di 4 kelurahan. Kami juga melibatkan bank sampah, KMLC, dan mereka sudah melakukan pemilahan sampah. Mereka sampai mempunyai skema. Mereka membuat skema untuk pemilahan sampah di tiap masing-masing kelurahan. Ada kelurahan Oibufu, kelurahan Nevonaek, kelurahan Maulava, dan kelurahan Naioni. Ketika kami melakukan pendampingan dengan bekerjasama dengan Plan, dipicu oleh Plan, maka mereka berkembang sangat baik sekali. Mereka sudah melakukan pemilahan sampah, mereka melakukan skema, di mana mereka membuat struktur organisasi, ada yang koordinator bagian pemilahan, ada yang koordinator bagian pengangkutan, ada yang koordinator bagian administrasi, terus bagian edukasi, dan juga bagian pemilahan. Semua itu masing-masing memiliki koordinator. Dan syukur pendampingan kami itu baru bulan November, dan mulai efektif mereka berjalan tuh baru bulan Januari. Tapi dari Januari sampai dengan keadaan bulan Juni ini, mereka sudah kurang lebih memilah sampah kurang lebih 4 ton dan memiliki 82 anggota. Luar biasa. Dan anggota mereka ini bukan hanya orang-orang yang sehat, tapi juga dari disabilitas. Dan ada satu kelurahan yang unik yang saya terinspirasi sekali, yaitu di Kelurahan Nevonaek. Disabilitas di sana, ada seorang ibu yang disabilitas, tetapi dia bisa memodifikasi kendaraan roda 2-nya untuk mengangkut sampah. Dari rumah ke rumah, dan itu luar biasa sekali. Mereka sudah melakukan banyak hal yang sangat membantu kegiatan mitigasi untuk perubahan iklim. Dan juga saya sangat senang karena selama ini di kelurahan mereka, antusias dari Ibu Lurah juga luar biasa. Mereka selalu bermasalah dengan kontainer sampah yang ditempatkan. Tetapi ketika ada pemilahan sampah di kelurahan itu, maka saya melihat bahwa kelurahan itu lebih bersih. Dan kontainer sampah mereka semakin bersih, mereka pasang CCTV di kontainernya, dan anak-anak dengan antusiasnya, anak-anak yang biasanya menjaga. Jadi ketika belum jam buang sampah, ada orang yang datang buang sampah, maka anak-anak di kelurahan itu akan mereka yang akan teriak bahwa belum jam buang sampah.
luar biasa sekali. Dan berikut barangkali untuk membuat tangki septic yang dilengkapi dengan instalasi penangkap metan, itu juga kami sangat memerlukan. Terus belum ada juga untuk IPAL, instalasi pengolahan air limbah yang dilengkapi dengan penangkap dan pemanfaatan gas metan. Terus pemanfaatan gas metan dan kotoran hewan untuk biogas. Ini yang ada di dua kelurahan, yaitu kelurahan Patukwa dan Naeoni, di mana potensinya besar sekali, tetapi biogas yang ada di sana sudah rusak dan tidak berfungsi. Dan di kelurahan Naeoni juga saya berharap, karena di sana ada pabrik tahu yang besar, saya berharap juga bisa ada yang masuk untuk pembuatan biogas dengan memanfaatkan limbah daripada tahu. Terus bagaimana sosialisasi dan pendampingan untuk penggunaan pupuk organik, dan sosialisasi juga agar masyarakat itu tidak lagi membakar ladang, membakar jerami di sawah. Terus sosialisasi dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penghijauan dengan melibatkan semua pihak, penanaman di semua pekarangan, yang lahan-lahan kosong dan kiri kanan sungai, kali ya kita di sini, dan juga ada di hutan rakyat. Dan bagaimana adanya kegiatan masyarakat setempat untuk mendukung tanaman lokal yang ada. Ini juga tahun ini kami akan membuat dokumen Maaf, mungkin kayaknya ada gangguan sedikit. Halo, Ibu Novdi. Oh, terlempar. Mohon maaf sebentar Ibu Novdi. Kayaknya ada gangguan teknis sedikit. Jadi mungkin sambil menunggu Ibu Novdi, mungkin saya ringkas sedikit dari yang beliau sampaikan. Intinya yang tadi beliau sampaikan itu kayak kegiatan-kegiatan yang sudah kami data untuk biasanya program kampung itu dia tuh acknowledge apa ya bahasa Indonesia ya. Dia mengakui kayak memberi pengakuan terhadap aksi-aksi adaptasi mitigasi yang dilakukan masyarakat di level tapak atau kita kenal dengan grassroots. Ternyata itu banyak, cuman kita tidak notice ada. Jadi dengan adanya program Kampung Iklim itu kita KLHK mendorong untuk kita pendataan, untuk notice apa yang sudah dilakukan masyarakat, inisiatif-inisiatif yang dilakukan masyarakat. Oh, Ibu Novdi, halo. maaf sinyal tadi Ah, barangkali. masih Saya bisa. teruskan barangkali di Ah, bagian kelembagaannya ya. Sudah sampai di kelembagaan kah tadi? iya, sampai kelembagaan. Kelembagaan kami melakukan sosialisasi-sosialisasi. Kami berharap untuk adanya sosialisasi kepada kelompok tani atau nelayan maupun kelompok masyarakat, sehingga kita bisa membangun jejaring dengan pihak lain dan bisa menerapkan teknologi tepat guna serta memiliki tenaga lokal yang ahli dalam pembuatan misalnya pupuk pestisida, penggunaan pestisida organik, pengukuran curah hujan, dan barangkali untuk di suatu lokasi ya, di suatu lokasi kami di Naeoni, suatu lokasi kami di Naeoni sangat berharap karena di sana mereka menghasilkan, ibu-ibu di sana mereka biasanya menghasilkan jambu mente, mereka memiliki produk jambu mente itu setiap tahun kurang lebih 20 ton mereka hasilkan. Tetapi mereka masih untuk mengupas jambu mentenya itu masih manual.
Jadi waktu ada kegiatan pengaruh keutamaan gender yang dilakukan oleh kementerian dan juga beberapa LSM NGO, mereka berkunjung ke sana. Mereka melihat memang potensinya besar sekali, ibu-ibu di sana potensinya besar sekali, tetapi untuk mengupas jambu mente itu mereka masih manual sehingga membuat mereka biasanya tuh mereka menjual secara gelondongan dan itu harganya tuh biasanya dengan harga yang rendah. Nah, itu yang kami harapkan ada teknologi-teknologi yang bisa untuk bisa membantu masyarakat di sana untuk melakukan teknologi untuk pengolahan jambu mente. Di sini ada gambar-gambar untuk dokumentasi untuk instalasi pemanenan air hujan di Kelurahan Oisapa, kegiatan adaptasi yang sudah dilakukan. Ini di beberapa lokasi saja, karena kalau saya mau memuat di semua lokasi sangat banyak. Jadi ini hanya di beberapa lokasi yang ada mata airnya, ada sumur resapannya, ada sawah, terus ada embung, ada bendungan kecil juga. Nah, ini beberapa kegiatan pendampingan kami dengan plan, dengan CRS, dengan Pikul, banyak hal yang masyarakat sudah lakukan. Yang walaupun belum sesempurna semua kegiatan mereka lakukan, tapi sebagian besar kegiatan sudah mereka lakukan, yaitu kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Barangkali itu saja. Terima kasih, Kak Vini. Baik, terima kasih banyak, Mano. Terima kasih Ibu Novli sudah berbagi. Jadi mungkin saya kembali meringkas dan mempertegas yang dari materi Ibu Novli. Jadi Proklim ini itu program nasional yang diinisiasi KLHK untuk kayak kita notice kegiatan adaptasi dan mitigasi dari masyarakat di tingkat tapak. Nah, biasanya kegiatan adaptasi dan mitigasi masyarakat nih misalnya bersifat sederhana. Jadi dalam kerjaan Ibu Novdi selain dia mendata, dia juga membangun jaringan dengan NGO atau misalnya dengan Kamelsi atau kelompok-kelompok masyarakat atau siapa saja yang berminat turun secara langsung ke masyarakat untuk membantu kegiatan-kegiatan terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Makanya di dalam skema Proklim itu juga ada penguatan kapasitas melalui kelembagaan dan dukungan berkelanjutan. Nah, dalam kegiatan-kegiatan program Kampung Iklim di Kota Kupang, salah satu yang turut terlibat aktif itu adalah Kamelsi dari Bank Sampah. Jadi peran Kamelsi ini tidak kecil karena mungkin dari data Ibu Nov itu kegiatan mitigasi khususnya ini pengelolaan sampah di perkotaan lumayan belum terlalu dilakukan dengan sangat besar-besaran. Jadi kayak keterlibatan Melsi itu sangat-sangat krusial di sini. Mungkin Melsi bisa share banyak terkait hal itu. Selanjutnya saya serahkan ke Melsi. Silakan Melsi. Oke, terima kasih Kak Vini. Terima kasih juga Mbak Novdi sudah bercerita banyak mengenai Proklim. Jadi biar makin banyak orang yang tahu bahwa pemerintah juga ada ini ya, turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan perubahan iklim, mencegah perubahan iklim. Boleh bantu share ini kok Kak materi. Ya, sebentar. Boleh, boleh, boleh. Ini. Sebentar ya Melsi. Oke. Terima kasih juga buat tim Koala yang sudah mengizinkan untuk share kembali malam ini. Sudah muncul? Ya Kak, sudah. Boleh di slide. Jadi hari ini apa ya? Saya coba membahas mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat. Jadi lebih spesifik sih, lebih spesifik ke pengelolaan sampah. Jadi boleh lanjut Kak? Jadi malam ini kita Beta mau coba untuk menegaskan bagaimana pengelolaan sampah itu bisa atau
ada kontribusinya terhadap perubahan iklim. Itu yang nanti akan beta tegaskan di sini. Dan juga, nah ini nih, kenapa ada bank sampah? Ya karena itu, kita mau memperkenalkan pengelolaan sampah dengan konsep ekonomi sirkular sebagai mitigasi dari perubahan iklim itu sendiri. Oke, lanjut Kak. Nah, sebentar. Jadi memang pergumulan panjang juga ya. Maksudnya kenapa sampai pengelolaan sampah itu ada kontribusinya terhadap perubahan iklim. Setelah beta telisik lebih dalam tentang, jadi setelah beta telisik lebih dalam terhadap sebenarnya akar masalahnya itu ada di mana sebenarnya. Dan ternyata beta boleh menarik kesimpulan bahwa ini sih, selain kita populasinya cukup besar ya, makin dari tahun ke tahun, yaitu dia produksi dan konsumsi kita itu juga terjadi secara berlebihan, teman-teman, yang akhirnya menimbulkan eksploitasi sumber daya hutan, khususnya ya, dan juga penumpukan sampah yang tidak dibarengi dengan rebioisasi hutan dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Ya memang kenyataannya adalah seperti itu. Jadi benang merah yang ditarik adalah ya karena kita terlalu banyak mengonsumsi secara berlebihan, akhirnya dan juga produksinya itu over production gitu. Jadi kayak lebih banyak sampah yang akhirnya timbul dari hasil-hasil tersebut. Seperti itu sih teman-teman. Yang beta coba melihat kenapa sampai timbulan sampah itu bukannya tiap tahun menurun, tapi kok justru makin tambah meningkat seperti itu. Oke Kak, lanjut. Oke, ini juga kondisi ini diperparah dengan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu masih rendah, teman-teman. Karena begini, jadi sebelum beta terjun ke bank sampah, beta dulunya adalah seorang aktivis juga di bidang lingkungan. Sejak tahun 2015 itu kita sudah kampanye mengenai clean up. Dan kita itu puncaknya tahun 2016 atau 17 itu kita mampu untuk mengundang 300 orang hanya untuk clean up pantai di pesisir di Paradiso sampai di ini dan sekitarnya itu 300 orang kita ini untuk sekalian kampanye untuk clean up. Nah, Pantai Paradiso dengan Pantai Osapa ini salah satunya. Itu tahun 2015 dan 2016 itu. Tapi begitu kembali setelah selesai kuliah itu kondisinya masih tetap sama saja. Kondisi pantainya masih tetap saja kotor, apalagi pantai di Osapa ya. Jadi melihat dari sini ada yang salah sebenarnya, bahwa ya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu masih rendah. Jadi dengan menggebu-gebu dengan ide dan juga ilmu yang waktu itu masih didapat dari Australia waktu itu, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk istilahnya meningkatkanlah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan? Karena waktu itu perubahan iklim pertama kali yang beta rasakan itu adalah di Australia, waktu kebakaran terbesar yang terjadi di Australia tahun 2019 sebelum beta kembali ke Kupang. Itu kan kebakaran terbesar sepanjang sejarah Australia terjadi di saat itu kan. Dan itu sampai 13 juta hektar lahannya mereka itu hangus terbakar hanya gara-gara panas yang tidak bisa teratasi lagi itu waktu itu. Dan itu beta rasakan dan beta merasa kita juga harus bergerak begitu sebelum perubahan itu semakin nyata. Dan ternyata 2021 kita kena juga dengan kejadian Seroja waktu itu. Lanjut Kak. Oke, dan juga teman-teman, kenapa kita mesti lebih memperhatikan ketempuh lingkungan ini tanpa menyudutkan dari pihak DLHK-nya sendiri. Tapi ya memang karena ketempung kesadaran terhadap lingkungan, kotong sudah membantu memilah sampah, jadi akhirnya TPA juga semakin penuh. Dan sayangnya lahannya tidak bertambah, tapi sampahnya makin menumpuk. Jadi nanti di sini teman-teman lihat ya, ini tahun 2016, bagaimana di dalam 8 tahun ketempung TPA itu berubah drastis. Boleh lihat Kak?
Oh, lanjut sebelumnya. Oh, hilang ya berarti Depung ini. Oke, lanjut Kak. Jadi eh ini ini ya ke slide sebelumnya Kak. Oh, ini dia. Jadi ini kan yang tempat untuk pas pembuangannya itu kan di belakang tower itu ya. Kalau teman-teman lihat ada tower. Nah, di belakangnya itu rumah itu kan masih sekitar 10-20-an meter. Itu cuma secuil saja jumlah timbulan sampah kita pada tahun 2016 itu. Nah, sekarang kalau dilihat dari satelit, coba Kak lanjut. Sone, sebelah. Next. Oke. Sone, sebelah. Oh ya, ini kondisinya sekarang tahun 2024, teman-teman. Jadi penuh sekali. Kalau kita lihat dari satelit, coba Kak boleh sebelumnya tadi. Nah, ini, ups, yang tadi Kak. Setelah, sebelum, satu kali lagi. Nah, ini. Oh ya sudah. Oke, jadi ini di video. Ini waktu kemarin kita pergi bareng dengan Ibu Novdi juga. Dengan teman-teman dari Plan. Jadi tumpukannya sudah sangat membludak. Jadi dari yang tadi cuma secuil itu jadi hampir 9 hektar itu penuh semua. Seperti itu teman-teman. Jadi eh, kalau kita tidak berbuat sesuatu, kita hanya membuat sesuatu hanya seperti biasanya yang kita lakukan ya, suatu saat TPA kita harus pindah tempat dan kita hanya akan menumpuk-menumpuk seterusnya sampah-sampah kita tanpa ada pengolahan. Lanjut, Kak. Lanjut saja. Nah, ini. Jadi ini kenyataan yang terjadi adalah TPA di Kota Kupang itu pernah terbakar. Dan terbakarnya itu sudah 2 tahun berturut-turut. Nah, ini dia teman-teman. TPA yang terbakar ini, emisi yang dihasilkan dari hasil pembakaran ini, uh, salah satunya adalah emisi yang menyumbang untuk pembentukan gas rumah kaca. Disitulah adalah kaitannya bagaimana sampah-sampah kita itu berkontribusi terhadap perubahan iklim. Karena yaitu polusi yang ada dari hasil pembakaran-pembakaran inilah yang akhirnya itu dia menambah ketebalan apa ketebalan dari gas rumah kacanya itu dan akhirnya lama-lama mengikis lapisan ozonnya kita. Lanjut Kak. Tapi memang bukan cuma di Kota Kupang saja teman-teman kebakaran yang terjadi ini. Karena pemanasan global waktu 2023 kemarin 38 TPA itu terbakar semua. 38 TPA di Indonesia dari bulan Juni sampai Oktober itu terbakar. Dan bayangkan berapa juta ton emisi yang kita kontribusikan ke ini apa namanya ketumpuk atmosfer seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman bagaimana kontribusi dari ketumpuk pengelolaan sampah itu bisa berkontribusi terhadap ini pengikisan lapisan ozon itu. Jadi begini, karena produk plastik itu sendiri teman-teman itu asalnya sendiri dari minyak bumi. Nah, dari minyak bumi ini kan keluar namanya karbon dioksida kalau misalnya dia terlepas dalam bentuk asap ya. Terus itu diperparah lagi dengan campuran dari sampah-sampah organik. Sampah-sampah organik dia kalau membusuk itu dia menghasilkan gas metana. Gas metana ini sangat mudah terbakar. Kalau dipicu sedikit saja, apalagi kalau ditimbun segitu banyaknya, itu picu saja sedikit dia terbakar itu. Jadi makanya TPA kemarin itu gampang sekali terbakar. Nah, gas-gas ini dari karbon dioksida, gas metana itu gas-gas yang seperti yang saya bilang tadi itu adalah penyusun gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global tadi. Nah, gas metana ini itu yang paling berpengaruh terhadap rusaknya lapisan ozon.
dia hampir 34 kali lipat lebih besar pengaruhnya terhadap global warming potensial itu tadi. Jadi bayangkan tadi terbakarnya TPA kita itu karena tidak ada pemilahan yang terjadi, jadi akhirnya sampah tercampur aduk, akhirnya eh, apa? Akhirnya TPA juga mudah terbakar dan ujung-ujungnya kita bantu untuk mengkontribusikan secara tidak langsung terhadap pengikisan lapisan ozon itu sendiri. Dan itu digadang-gadang apa yang terjadi dengan pemanasan global yang maksudnya kejadian pemanasan global ini digadang-gadang itu bisa menyebabkan kesulitan air bersih. Karena justru karena curah hujan yang ekstrim. Kan aneh ya. Maksudnya bisa kesulitan air bersih tapi karena curah hujan yang ekstrim. Nah, itu karena apa? Coba kita lihat, Kak. Jadi karena ya ini sekilas lah ya, secara singkat bagaimana perubahan iklim pemanasan global ya. Pemanasan global itu berpengaruh terhadap siklus yang sudah ada. Jadi kayak dengan lapisan ozon semakin tipis, bumi makin panas, kan es kan makin mencair nih. Es di kutub makin gampang mencair, lebih cepat mencair, makin lebih sedikit ini tutupan esnya, itu permukaan air laut itu jadi lebih hangat. Jika lebih hangat, berarti itu penguapan lebih cepat terjadi. Akhirnya ada pembentukan awan. Pembentukan awan itu jadi lebih banyak. Nah, tapi di situ juga ada perubahan pola angin. Karena laut semakin menghangat, jadi perubahan pola angin itu berubah. Nah, tapi ditambah dengan terbentuknya awan-awan yang tadi hasil uapan itu, akhirnya kan karena panas, jadi akhirnya hujan ekstrim itu terjadi dan lebih sering. Kenapa jadi kesusahan air bersih? Karena yaitu tadi hujannya cepat sekali datang. Maksudnya cepat sekali, dia kan ekstrim sekali ya, dia intensitas yang besar. Jadi akhirnya tidak terserap ke tanah dulu, tapi langsung dibawa ke laut lagi. Kayak begitu. Tidak ada kesempatan untuk dia terserap dulu di tanah karena runoff-nya cukup tinggi. Runoff itu pokoknya alirannya itu gitu langsung ke badan air dan diteruskan ke laut tanpa disimpan dulu dalam dalam tanah kita. Seperti itu. Jadi akhirnya yang menyebabkan potensi kekeringan itu jadi semakin lebih terjadi ya karena seperti itu. Hujan ada tapi tidak mampu diserap sama tanah. Seperti itu teman-teman. Bagaimana kaitannya hanya dari masalah sampah tadi yang sebagai salah satu kontributor itu, jadi akhirnya berdampaknya cukup besar terhadap kita. Kembalinya ke kita itu juga tidak main-main. Seperti itu teman-teman. Oke lanjut Kak. Nah, jadi apa ya? Secara tidak langsung itu pemanasan global memperburuk kondisi alamiah yang sudah ada. Jadi kayak misalnya begini, kayak kemarin di Australia yang kebakaran kemarin itu, bushfire itu sebenarnya kondisi alamiah terjadi karena kan perubahan ini kan perubahan mereka yang dari suhu dingin, terus kan mau peralihan ke musim panas. Nah, itu kan ada peralihan cukup ekstrem. Di situ itu biasanya hutan-hutan mereka terbakar, tapi biasanya sudah terkontrol. Jadi si pemadam kebakaran apa-apa tuh yang bagian untuk ininya biasa sudah bikin lingkaran khusus untuk supaya bisa mengontrol apinya kalau misalnya ada wild bushfire-nya itu terjadi begitu. Nah, tapi yang kemarin itu karena terlalu panas, suhunya yang kelembapannya terlalu tinggi, jadi akhirnya bushfire-nya itu sudah bisa dikendalikan. Seperti itu. Jadi dia memperburuk fenomena-fenomena alam yang sudah ada dan normal terjadi. Kayak begitu. Seperti halnya juga Seroja kemarin itu. Badai yang terjadi di tengah lautan, itu adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Tapi entah bagaimana karena perubahan pola angin dan sebagainya, itu badai bergeser ke daratan yang akhirnya menghantam NTT waktu itu. Karena itu sebenarnya itu Seroja itu sebenarnya dia ada selama ini dan dia itu pergerakannya di selat yang di Australia yang di sebelah Sumba dengan menuju ke Australia itu. Seperti itu teman-teman. Jadi perubahan angin yang terjadi akhirnya ada pergeseran-pergeseran dalam
em, ekosistem kita seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, ini yang mau kita tawarkan lewat bank sampah ini adalah seperti ini. Jadi bagaimana kita mengelola sampah dengan konsep ekonomi sirkular, karena ya seperti itu, kita belum bisa secara mutlak ya menuntut pemerintah untuk istilahnya harus sediakan infrastruktur yang bagus untuk pengelolaan sampahnya. Harus ada orang, ini kan bukan masalahnya kita gitu. Kita sudah serahkan semua ke pemerintah, tapi masalahnya bayangkan sendiri, tadi teman-teman kan dengar kalau Ibu Novdi dan Kavini itu kan bergerak itu tanpa uang loh untuk mendata teman-teman mendata pergerakan masyarakat di grassroots itu di lapangan, bagaimana kondisi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Itu pun mereka sendiri bergerak dengan sukarela begitu, dan akhirnya ada dibantu sedikit dari dana-dana kementerian. Nah, kalau kayak gitu kan kita juga tidak bisa memaksa dan menuntut bahwa harus ada pengelolaan yang lebih advance seperti mungkin di Australia, di mana semua sampah sudah terpilah, dijemput, dan pengelolaannya seperti apa juga yang mungkin sudah lewat otomatis untuk pemilahan dan sebagainya. Tapi ya memang kita akan mengarah ke sana, namun memang pelan-pelan begitu. Oke, dan ini sembari menunggu ke sana, sembari menunggu bagaimana persiapan infrastruktur itu terjadi dan ada, ya kita tawarkan dulu konsep ekonomi sirkular ini. Jadi karena produk plastik itu bahan bakunya berasal dari minyak bumi, jadi dia setelah masa penggunaannya itu masih bisa dipakai kembali. Masih bisa dipakai kembali, diekstrak oleh pabrik, dibuat dalam bentuk biji plastik. Terus mereka gunakan kembali untuk bahan baku produk plastik yang baru. Seperti itu teman-teman. Boleh lanjut, Kak? Jadi ekonomi sirkular ini dia tidak cuman membantu pengelolaan sampah di daerah, tapi dia secara garis besarnya itu dia menghemat penggunaan sumber daya alam, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita mengurangi akar permasalahan yang tadi yang saya sebutkan bahwa kita mengurangi produksi dan konsumsi yang berlebihan ya dengan cara seperti ini. Dengan cara membuat pengelolaan sampah itu masuk ke dalam konsep ekonomi sirkular. Karena begini, pembuatan produk baru dari plastik itu tadi kan menggunakan minyak bumi. Kalau misalnya barang-barang bekas kita salurkan ke agen-agen daur ulang, itu kan kita kirim lagi ke pabrik daur ulangnya untuk dibuatkan produk baru. Jadi mereka menghemat penggunaan sumber daya alamnya. Seperti itu. Jadi mereka campur aduk di bahasa Indonesia sama bahasa Kupang. Jadi mereka tidak mengekstrak minyak bumi secara berlebihan lagi karena penggunaan bahan bakunya itu disubstitusi dari barang-barang yang tadi sudah tidak layak pakai itu tadi, yang sudah habis masa pakainya itu tadi. Nah, seperti itu konsepnya. Itu juga berlaku untuk kertas. Kertas ini kan sebenarnya dari pohon. Kalau misalnya dia bisa di-recycle, jadi istilahnya kita mengurangi penebangan pohon. Kalau misalnya kita mendistribusikannya, kita mengelolanya, memilahnya dari rumah, ya kita bantu untuk mengurangi penebangan pohon itu terjadi lebih masif. Seperti itu juga dengan plastik. Kalau misalnya plastik itu disalurkan ke agen daur ulang, kita membantu pabrik itu tidak mengekstrak atau membeli barang-barang dari biji plastik murni. Biji plastik murni itu artinya adalah biji plastik yang diekstrak dari minyak bumi asli. Seperti itu teman-teman. Itu kurang lebih konsep ekonomi sirkulernya. Lanjut, Kak. Oke, jadi kenapa gerakan bank sampah ini mulai masif ya teman-teman? Jadi COVID kemarin memang ada hikmah juga sebenarnya teman-teman untuk pengelolaan sampah. Karena kemarin itu kan segala logistik ditutup ya, logistik dari luar itu kan ditutup. Nah, sedangkan kita teman-teman, boleh dilanjut Kak, Indonesia itu masih impor sampah plastik teman-teman.
masih impor sampah plastik untuk kebutuhan dalam negeri, kebutuhan produksi plastik dalam negeri. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri kan tidak ada pemilahan sampah ya. Nah, ini sekarang sementara itu bahan baku yang dari dalam negeri itu kebanyakan adalah dari pengepul-pengepul barang bekas. Jadi akhirnya bank sampah mulai banyak digalakan karena waktu COVID kemarin kebutuhan untuk plastik itu khususnya ya waktu itu kebutuhan untuk membuat produk plastik itu kan terbatas karena bahan bakunya juga terbatas karena impor plastik dihentikan waktu itu. Jadi akhirnya pabrik-pabrik pada berteriak, kami butuh plastik tapi dalam negeri tidak mampu untuk subsidi begitu untuk bantu untuk jadi bantu untuk supply seperti itu. Dan akhirnya pemerintah waktu itu jadi sadar kita harus berbuat sesuatu. Padahal kan kita punya potensi yang besar karena kita ada 270 orang, 270 juta jiwa di Indonesia. Kalau semuanya memilah sampah itu sudah 270 ton sendiri itu sampah yang bisa kita salurkan ke pabrik-pabrik daur ulang. Dan kita suatu saat tidak perlu lagi untuk impor sampah plastik. Seperti itu teman-teman. Lanjut Kak. Oke, jadi bijak dalam mengkonsumsi produk dan pemilihan sampah dari rumah itu adalah sebagai bentuk mitigasi terhadap perubahan iklim. Semoga teman-teman bisa ini ya tarik benang merahnya seperti itu karena ya seperti itu. Kalau kita juga terlalu overkonsumsi juga pabrik akan semakin gencar untuk mencari bahan baku. Nah, sedangkan tidak diikuti diimbangi dengan pemilahan sampah dari dalam negeri. Jadi karena produksi konsumsinya terlalu tinggi, suplai bahan bakunya tidak ada, jadi mereka akhirnya menuntut pemerintah untuk menuntut pemerintah untuk suplai bahan baku dari luar. Nah, kalau kita tidak melakukan untuk pemilahan segera dari sekarang, lama-lama ya kita tetap saja bergantung dari luar untuk konsumsi bahan baku untuk suplai bahan bakunya itu. Jadi bijak mengkonsumsi dan supaya untuk menurunkan angka produksi itu. Jadi pabrik juga tidak ini ya. Seperti itu sih teman-teman. Lanjut Kak. Jadi ini cerita sedikit mengenai bank sampah dan mekanismenya yang Bu Novdi tadi sudah coba sedikit ceritakan. Jadi bank sampah itu adalah sebagai agen untuk perpanjangan tangan pabrik. Kami membantu menyalurkan sampah-sampah daur ulang itu dari rumah langsung ke pabrik. Seperti itu sih teman-teman. Yang dihitung dalam dalam bentuk rupiah. Karena kan memang seperti itu ya kondisinya saat ini di Indonesia karena pengelolaan sampah di TPA yang masih minim, yang kita bisa lihat tadi bahwa semakin banyak tumpukan dari tahun ke tahun dan belum adanya teknologi yang bisa membantu seperti itu, akhirnya ya ditawarkanlah program yang seperti ini agar mengurangi sampah itu semakin menumpuk di TPA. Jadi supaya adalah reward yang dikasih ke masyarakat untuk mau memilah sampah dari rumah karena ya seperti itu belum ada dukungan infrastruktur ya mau tidak mau kita berikan reward lah kepada masyarakat yang sudah mau memilah sampahnya dari rumah. Rewardnya yaitu seperti ini. Kita memberikan tabungan sampahnya sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang sudah mau memilah sampahnya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi bukan untuk menjadikan ada opini-opini negatif yang menjadikan masyarakat sebagai pemulung seperti itu. Itu jauh sekali dari konsep apa yang ingin kami tawarkan kepada masyarakat seperti itu. Lanjut Kak. Jadi boleh lanjut. Jadi seperti ini alurnya. Jadi masyarakat memilah sampah dari rumah tangga itu ada kertas, plastik, logam. Kak. Ya, pokoknya dipilah secara sederhana seperti itu. Dan seperti kan Bu Novdi tadi sudah singgung ya, kalau misalnya setelah dipilah di Nevonite khususnya yang sudah padat penduduk itu, setelah dipilah apa yang terjadi? Permasalahan sampah sedikit demi sedikit mulai teratasi. Mulai banyak masyarakat yang pengeluhan terhadap kontainer sampah, sampah yang menumpuk itu semakin sedikit orang yang mengeluh tentang hal itu di Nevonite yang notabene-nya adalah permukiman padat penduduk. Seperti itu teman-teman.
Oke, lanjut Kak. Jadi alurnya setelah masyarakat mulai memilah, kita bantu untuk penimbangan dan kita bukukan dalam bentuk invoice. Invoice-nya itu adalah tabungannya mereka seperti itu. Inilah reward-reward yang kita berikan kepada masyarakat sebagai apresiasinya kita kepada mereka membantu untuk memilah sampah dari rumah. Lanjut Kak. Jadi teman-teman, hanya dari satu kantong kresek yang dikumpulkan dari masyarakat, tabungannya itu tidak main-main loh. Ada yang bahkan sampai 6 jutaan. Lanjut Kak. Lanjut saja Kak. Nah, ini jenis-jenis yang bisa didaur ulang ya teman-teman. Jenis-jenisnya itu rata-rata hampir semua jenis yang ada di sekitar kita. Jadi mulai dari botol plastik, lanjut Kak. Ini cepat saja. Botol plastik, perabotan rumah tangga kita, terus botol-botol skincare, botol-botol pembersih, dan juga galon-galon bekas, tempat kue. Pokoknya hampir semua jenis produk yang terbuat dari plastik, teman-teman, itu masih bisa didaur ulang. Jadi tidak sebatas pada gelas minuman, tapi juga pada kantong kresek pun juga bisa didaur ulang. Lanjut, Kak. Kantong kresek itu juga bisa didaur ulang. Tapi selama ini tidak diterima ya karena tidak diterima oleh agen-agen daur ulang lainnya karena ya nilainya cukup rendah ya teman-teman. Tapi di Bank Sampah Mutiara Timur kami tetap bisa untuk menerimanya. Lanjut Kak. Terus juga untuk logam. Jadi pada dasarnya Mutiara Timur itu kami menerima barang-barang yang masih bisa didaur ulang, tapi tidak diterima oleh agen-agen kebanyakan di Kota Kupang. Agen-agen daur ulang ini misalnya seperti pengepul yang sudah ada ya. Biasanya kaleng-kaleng seperti kaleng-kaleng biskuit maupun kaleng susu itu kebanyakan tidak diterima, padahal masih bisa didaur ulang. Seperti itu teman-teman. Jadi kita membantu saja untuk menyerap lebih banyak sampah dari masyarakat agar tidak terbuang percuma. Lanjut Kak. Dan juga biasanya juga kita ambil dari kategori kertas juga bisa kita terima karena biasanya dari pengeluhan dari masyarakat kalau cuma bawa plastik saja kayaknya rumah kurang bersih begitu. Karena di rumah tangga juga ada buku-buku apanya anak-anak begitu. Jadi maunya biar sekalian seperti itu. Akhirnya kita juga membuka penerimaan untuk kategori kertas. Lanjut Kak. Lanjut saja. Nah, ini yang sudah terjadi, ini yang kita kerjakan bersama dengan teman-teman dari DLHK, dari Mavnovdi, kerjasama juga dengan teman-teman dari Plan. Jadi dari rumah tangga sendiri, jadi kalau dari Plan dan dari DLHK yang kerjasama itu kita mampu menghentikan 4 ton. Nah, yang dari luar-luar, euforia dari triple efeknya itu tidak sampai di situ teman-teman. Jadi bukan cuma 4 ton saja yang sudah berhasil kita hentikan, tapi sudah 27 ton yang kita tarik dari masyarakat itu. 27 ton sampah yang kita hentikan langsung dari rumah tangga. Seperti itu. Itu karena apa? Karena yaitu sekarang masyarakat sudah mulai menganggap bahwa memilah sampah itu adalah kewajiban. Jadi bukan untuk kalangan tertentu saja, seperti pemulung ataupun dari DLHK. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Oke, semoga tidak overtime. Dan seperti itu teman-teman. Jadi dari 27 ton itu ya karena sudah mulai ada perubahan persepsi yang terjadi. Sudah mulai ada perubahan persepsi mengenai sampah dan masyarakat juga istilahnya memang ada resisten ya dari masyarakat awalnya. Tapi dengan mulai keaktifan dari teman-teman DLHK mulai turun, mulai banyak kampanye, mulai banyak teman-teman influencer juga waktu itu Kupang Kulineri juga terlibat. Jadi akhirnya euforia itu berdampak efeknya itu seperti snowball seperti itu dan akhirnya ya kita mencapai prestasi sampai pada saat ini ya 27 ton itu berhasil kita hentikan. Lanjut Kak. Oke, jadi oh ya ini juga sebagai tambahan kalau dari kayak misalnya ada dari teman-teman yang
sudah memilah sampah, tapi ada yang tidak mau untuk mendapatkan reward untuk mendapatkan tabungannya, itu biasanya didonasikan, dan dari donasinya itu kita eh, bayar BPJS-nya pasien cuci darah, dan dana yang dikumpulkan waktu itu hampir 4 juta hanya dari donasi sendiri. Lanjut, Kak. Dan juga ada juga kita buat untuk transparansi terumbu karang, karena waktu Seroja kemarin itu bukan cuma daratan saja yang hancur, tapi juga lautan kita juga hancur. Lautan, jadi biasanya kita sering main-main di sekitar uh, perairan Teluk Kupang, itu di sekitar NBD sampai dengan Pertamina itu, pelabuhan Pertamina itu masih banyak terumbu karangnya itu. Tapi karena Seroja kemarin akhirnya semua itu hancur, dan akhirnya kita berinisiasi di komunitas kita sendiri, kita kumpulkan sampahnya dan kita tabung, dan kita berhasil untuk kumpulkan sejumlah sekian, 3 juta sekian itu untuk menanam terumbu karang. Itu dari hasil-hasil ini ya, hasil-hasil pilah sampah dari rumah tangga sendiri. Jadi ini hanya sebagai bentuk ini aja, Kak, si teman-teman, sebagai bentuk memperkenalkan secara lebih halus bahwa sampah bisa kita rubah sebagai bentuk aksi-aksi peduli sosial. Seperti itu, teman-teman, karena saya juga terinspirasi dari perkataannya Abraham Lincoln bahwa untuk menciptakan perubahan di kehidupan kita, di masa depan kita, ya adalah kita harus membuatnya. Jadi karena kita mau untuk menekan laju, bukannya kita tidak bisa mencegah lagi perubahan iklim itu terjadi, tapi bagaimana kita bergerak bersama untuk menekan laju perubahan iklim itu adalah dengan kita memulai dari sekarang, bagaimana kita melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi secara bersama-sama. Salah satunya adalah memilah sampah dari rumah. Itu saja, teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan mendengarkan cerita malam hari ini. Saya kembalikan ke Kak Vini. Baik, terima kasih Melsi. Kayaknya panjang. Mungkin yang bisa saya summarize tuh, pengelolaan sampah tuh bagian dari upaya kita memitigasi perubahan iklim, karena kita bisa memutus produksi greenhouse gas di atmosfer kita dengan kegiatan-kegiatan yang berdampak. Nah, bank sampah sendiri konsepnya itu circular ekonomi, jadi kita berkontribusi sehingga kayak kita memangkas rantai pasok dengan mengeksploitasi sumber daya alam dengan memanfaatkan kembali sampah-sampah yang kita produksi dari aktivitas kita. Jadi mungkin isu di perkotaan biasanya sampah itu byproduct of human activity. Jadi semakin kita kaya, biasanya semakin banyak sampah. Jadi salah satu upaya kita itu mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa lewat chat atau bisa raise hand. Silahkan. Jadi di sini program Kampung Iklim itu kita tidak terbatas lihat kayak masalah sampah sebagai satu kontributor dari produksi greenhouse gas, tapi bisa kita lihat juga bagaimana masyarakat itu dia beradaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dampak-dampak perubahan iklim mungkin seperti Kamel sih sebutkan kayak krisis air, sehingga seperti yang cerita-cerita Mano tadi, ada kayak inovasi seperti pemanfaatan kembali air hujan atau kegiatan-kegiatan misalnya di perkotaan itu urban farming. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin terlibat langsung dengan komunitas atau pengen terlibat langsung, bisa silakan. Oke, mungkin kita sudah ada satu penanya. Silahkan Ibu Desi, kalau mau bertanya secara langsung silahkan. Selamat malam, Kak. Maaf tadi saya mungkin agak telat gabungnya karena masih ada kegiatan di gereja. Selamat malam, Kak Melsi. Malam Kak. Kak Melsi masih ingat sama Desi mungkin. Ya, kebetulan
tempatnya Kamersi Mutiara Timur itu dekat dengan rumah saya di Tova. Jadi saya sering kalau lewat-lewat situ pasti lihat, oh ini ada tumpukan-tumpukan kayak tumpukan sampah plastik gitu ya Kak ya. Hmm. Iya, tapi begini Kak Melsi, mungkin sedikit mau sharing dengan Kak Melsi dan juga kakak moderator. Em, saya kalau ke Bolok itu kan biasa lewat jalur 40. Nah, di sana itu seperti tempat tempat untuk orang-orang membuang sampah sembarangan. Kalau kita lewat lewat jalur 40 itu kan di pinggiran jalan itu sangat banyak sekali tumpukan sampah. Nah, mungkin Kak Melsi ataupun kakak-kakak lainnya bisa memberikan masukan kepada kami ya, atau mungkin kepada pemerintah setempat, bagaimana supaya masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi jalan itu tidak menjadi tempat pembuangan sampah gitu Kak. Karena kan sangat disayangkan sekali ketika jalan yang seharusnya menjadi bersih, terus kita lewat jadi pemandangannya jadi rusak dengan hadirnya sampah-sampah tersebut gitu. Terus yang kedua, untuk programnya yang Kamersi sudah lakukan selama ini, pengolahan sampah plastik, itu mungkin Kakak bisa bagikan kepada kami, kan mungkin saya tadi terlambat masuknya, kenapa sampai Kamersi itu memiliki niat untuk mengelola sampah plastik menjadi mutiara dan lain sebagainya gitu. Makasih, itu saya terima kasih. Oke, Kak. Hmm. Eh, Silakan langsung dijawab saja Kak Melsi dari BNFB. langsung dong, Pak. Ya, silahkan langsung saja. Oke. Kalau untuk yang masalah di jalur 40 itu tuh, Kak. Nah, nah itu dia kan sebenarnya kan orang-orang sekitar itu bukan orang-orang sekitar itu yang buang sebenarnya, tapi kan orang-orang yang dari luar tempat itu yang menuju ke mungkin mereka mau ke suatu tempat, jadi akhirnya begitu dan karena di situ sepi sih, karena di situ sepi jadi akhirnya orang lebih sering buang ke sana ya seperti itu karena sepi terus apa namanya mereka juga mungkin pas perjalanan menuju melewati situ akhirnya dibuang saja di situ. Nah, itu dia eh, bagaimana supaya kita ini bisa untuk apa ya eh, menjangkau orang-orang seperti itu adalah ya ini perlahan-lahan kita mulai masuk dari satu kelurahan ke kelurahan lain untuk berbicara mengenai pengelolaan sampah, bagaimana berbicara mengenai perubahan-perubahan iklim yang terjadi karena akibat dari pengelolaan sampah seperti itu ya seperti ini yang sedang um, saya coba berikan seperti itu dan semoga suatu saat nanti akan ketemu dengan orang-orang itu dalam forum seperti itu sehingga ya mengurangilah mungkin karena orang-orang tersebut ya bukan malas ataupun entah malas ataupun memang karena saya tidak tahu alasannya, tapi memang tidak bisa dibenarkan sih. Hanya semoga suatu saat karena kita ini dengan Manov lagi sedang masuk keluar kelurahan dan semoga suatu saat kita tidak sengaja bertemu dengan orang-orang seperti itu dalam forum seperti ini dan bisa menyadarkan mereka. Ya seperti itu kita pelan-pelan buat dulu sih champion apa contoh-contohnya di lapangan supaya ya triple efeknya itu ada. Dan memang kan kita tidak tahu ya siapa yang siapa yang buang itu. Tapi semoga dengan adanya mulai kegiatan pemilahan sampah itu sudah terjadi, kan lama-lama dari mulut ke mulut itu kan orang akan tahu ya. Oh ternyata di sini ada pemilahan sampah nih. Ternyata pemilahan sampah bisa dibuat seperti ini, bisa dijual, bisa di ini. Oh ternyata ya seperti itulah. Dan semoga pesan-pesan baik ini sampai ke telinga-telinga orang yang sering membuang sampah sembarangan itu dan akhirnya pelan-pelan mulai ada perubahan. Itulah yang bisa saya bantu untuk ini bantu untuk sounding mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena ya mungkin kalau misalnya mau
mau pakai dengan cara agak sedikit kasar, kita harus pasang CCTV seperti itu. Pasang CCTV, kita cari orangnya dan kita viralkan. Oh ya, itu sanksi-sanksi sosial yang mungkin bisa ditawarkan tapi agak sedikit keras begitu. Kalau memang sudah terlalu keterlaluan ya, kayak gitu. Dan itulah Kak gunanya, yaitu dengan tidak henti-hentinya, dengan semoga dengan cara seperti ini akhirnya pesan-pesan itu tersampaikan ke telinga orang-orang yang seperti itu. Itu sih Kak. Kalau mungkin ada mau Nofli mau tambah untuk pertanyaan Kakak yang pertama. Seperti Dan itu. Karena Ibu memang jalur 40 ini sih, sudah dari DLHK sudah menyiapkan kontainer, tapi kenapa ditarik saya juga kurang tahu. Sekarang mungkin saking sembrononya orang-orang itu, bayangkan Kak, soalnya orang-orang sudah disediakan kontainer, itu kalau tidak salah ada 3 sebelum hilang itu. 3 kontainer sepanjang jalur 40, dan itu yang beta dengar dari teman-teman di jalur itu adalah orang yang pakai motor itu tidak turun dari motornya untuk membuang sampah, tapi dilempar sama kayak bola basket, lalu berharap bahwa lemparannya itu masuk sendiri ke dalam kontainernya. Jadi akhirnya berserakan, sedangkan kontainer itu kan tanpa awak. Supir tinggal langsung tarik seperti itu. Nah, supir kalau misalnya datang kontainer di dalam kosong, tapi di luarnya berantakannya luar binasa begitu. Jadi kasihan juga supirnya kan, supir DLHK-nya dia harus kejar targetnya dia untuk tarik sekian banyak kontainer, dan sedangkan di situ dia harus masih ini apa namanya, masih harus bersihkan lagi, masih ini lagi. Jadi ya seperti itu sih kesadaran masyarakat kita ya ini yang masih sangat terlalu masih minim. Itu dia sih Kak untuk pemakaian Kamel sih tadi, halo, ya. ya silahkan. Kamel sempat menyinggung, maaf saya potong sebentar. Eh, Tadi kan kami sempat menyinggung tentang kontainer yang ditarik. Hmm. Nah, sekarang ini kami tuh agak kesulitan ya. Saya sini selaku sebagai masyarakat itu agak kesulitan untuk mencari kontainer untuk membuang sampah. Kalau dulu kebetulan saya rumahnya di Belo. Kalau dulu di Belo itu ada satu kontainer di pinggir jalan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Terus agak-agak turun sedikit, kita ke jalur 40 yang menuju BTN juga dulu ada satu kontainer di situ, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin melalui forum ini, Kamelsi dan juga Kanovi bisa menyalurkan aspirasi masyarakat bahwa kalau bisa kontainer-kontainer yang dulu ada di pinggir-pinggir jalan bisa dikembalikan lagi, sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah karena mencari kontainer itu sangat jauh. Hasil akhirnya mereka akan membuang sampah ya di dekat rumah karena mau cari kontainer itu sangat susah sekarang. Saya tidak tahu alasannya apa. Di Belo terus di jalur 40 menuju BTN juga tidak ada lagi kontainer. Padahal dulu di situ ada. Nah, mungkin salah satu cara mereka untuk membuang sampah itu tadi di jalur 40 menuju arah Bolok dan Teno itu, Kak. Begitu. Oke, Kak. Kalau itu mungkin Maaf Novi bisa membantu menjawab karena itu kewenangannya DLHK. Kalau untuk lanjut pertanyaan kedua itu Kak, kalau kenapa pengen buka bank sampah? Ya karena itu Kak, cuma niatnya biar ini sih, apa namanya, masyarakat mau untuk memilah sampah itu Kak. Karena soalnya ada yang mau untuk ini sih, proyek-proyek, maksudnya bukan proyek-proyek, kayak kegiatan clean up itu kan banyak. Kegiatan clean up itu kan anak muda itu sangat gemar sekali kegiatan clean up. Tapi beta merasa bahwa kegiatan clean up itu hanya sebatas pada kita menjadi teladan, tapi ada akar masalahnya itu adalah kesadaran masyarakatnya itu bagaimana caranya kita untuk mendorong mereka supaya berubah begitu. Jangan karena begitu kegiatan clean up selesai ya kotor lagi. Dan kegiatan clean up itu kan kita cuma memindahkan sampah dari tempat itu ke TPA. Ujung-ujungnya kan cuma ditumpuk tadi, Kak. Seperti itu. Jadi itulah yang akhirnya mendorong Beta untuk buka bank sampah ini. Karena di situ kita bisa edukasi masyarakat sekaligus kita bantu mereka jadi contoh mereka bahwa kita jamin bahwa sampah yang sudah terpilah itu bisa kita ambil. Karena kan kalau kita mau mengandalkan
pengepul agenda ulang yang lainnya itu mereka tidak bisa serap semua jenis sampah plastik. Yang istilahnya mereka maunya itu cuman sampah-sampah plastik yang bernilai tinggi. Dan mereka kan lebih banyak fokus ke logam, Kak. Kayak gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya saya sudah turun sosialisasi, nah ini masalahnya adalah kalau masyarakat sudah memilah, mereka mau buang kemana? Seperti itu. Jadi akhirnya kayak ada yang terhenti di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka bank sampah itu. Kayak gitu, Kak. Oke, terima Semoga kasih menjadi Melsi. informasi. Mungkin terkait dengan topik kita ini kayak Melsi, Ibu Novdi kayak menawar alternatif bahwa kita tidak buang, behavior change-nya kayak kita tidak buang ke kontainer atau tempat sampah, tapi lebih baik dipilah. Jadi Melsi masuk di situ. Mungkin ada tambahan dari Ibu Novdi sebelum ke Kak Ilin. Silakan Ibu Novdi, ada tambahan? Baik, terima kasih Kak Desi. Saya mau tambahkan sedikit kenapa kontainer-kontainer itu diambil ya. Yang pertama ada komplain dari masyarakat sekitar. Ada komplain bahwa yaitu seperti tadi Kamelsi bilang, masyarakat membuang sampah, mereka tidak membuang di dalam kontainer, tapi di luar kontainer. Dan juga sampah yang dibuang terkadang bukan hanya sampah plastik, tapi sampah-sampah seperti hewan-hewan mati juga mereka buang ke kontainer sehingga menimbulkan dampak bau terhadap masyarakat sekitar. Jadi kenapa kontainer-kontainer itu diambil dari tempat itu bukan maunya DLHK, tapi memang ada komplain dari masyarakat. Mereka yang tidak mau lagi kontainer itu ditaruh di lokasi-lokasi itu. Dan seperti tadi kami bilang banyak masyarakat yang membuang sampah di jalur. Bukan kami dari DLHK ini tidak memperhatikan itu. Kami sering kali kerja bakti, tapi begitu habis selesai kita kerja di sana, bersihkan, besok lagi ada lagi. Nah itu yang bagaimana inisiatif kita untuk merubah perilaku masyarakat. Ini yang sekarang sedang kita rintis dengan adanya program Kampung Iklim, dengan pendampingan di mitigasi untuk pemilahan sampah. Dengan itu kami mengharapkan agar sampah-sampah itu jangan lagi seluruhnya dibuang, tetapi bisa dipilah. Dan dengan adanya perubahan perilaku dan edukasi terhadap masyarakat, mereka sadar bahwa sebenarnya ini loh bisa menghasilkan uang. Seperti tadi kami sih, jadi pendekatan kita dengan adanya membangun unit bank sampah di setiap kelurahan, maka sampah-sampah itu bisa tidak seluruhnya dibuang. Jadi kalau hanya satu nih bank sampah, misalnya hanya Kamil sini, lokasi ini kan jauh di Molava. Nah orang misalnya saja seperti saya dari Penfui, dia ke Molava kan jauh. Dia pikir-pikir juga. Dia cuma bawa plastik misalnya, plastik sekilo berapa sih Kamil sih? Cuma barangkali 1.500. Terus dia harus bawa ke sana. Bawa ke sana dengan jarak yang jauh kan biaya. Tapi kalau semakin dekat bank sampah, misalnya dekat dengan rumahnya, ya itu barangkali dia pilih, dia langsung bawa ke sana. Nah ini yang kita sementara bangun di LHK dengan kami sangat mengharapkan kolaborasi juga dari berbagai pihak, bukan saja hanya dengan pemerintah, tapi dengan NGO, dengan akademisi, dan juga barangkali komunitas sekolah. Kita bekerja sama untuk bagaimana kami melakukan pendampingan di setiap kelurahan yang kampung iklim kami yang sudah kami bangun di 51 kelurahan ini. Kenapa saya kejar dulu 51 kelurahan? Karena orang bilang biasanya harus lihat kualitasnya, jangan kuantitasnya. Tapi pemikiran saya beda. Saya mau dulu, saya memiliki database dulu. Saya memiliki database di semua kelurahan, 51 kelurahan nih. Saya punya database apa yang mereka sudah lakukan di 51 kelurahan, baik itu adaptasi dan mitigasi. Dari semua yang sudah mereka lakukan, nanti baru kita bisa melihat, oh kekurangannya di sini. Setelah kekurangannya di sini, barangkali kita bisa kolaborasi dengan NGO, dengan akademisi, masuknya di mana untuk pendampingan. Karena jujur, kalau pemerintah sendiri yang melakukan tuh, saya rasa agak sulit. Tetapi pengalaman kami, kalau dipicu dengan misalnya yang picu itu LSM, yang picu itu akademisi, agak berbeda dengan kami pemerintah. Kayaknya mereka picu pakai kompor gas barangkali ya. Kalau kita pemerintah barangkali masih kompor minyak tanah atau kayu bakar jadi lambat. Tapi kalau NGO biasanya cepat sekali. Ini saya rasakan dengan pendampingan kami yang mencoba untuk beberapa kelurahan, bukan hanya berdampak di 4 kelurahan, tetapi juga banyak timbul komunitas-komunitas. Misalnya saja untuk Poltekkes Kemenkes.
mereka juga sudah membangun, ada bank sampah unit yang mereka akan bangun, Kak Melsi. Kayaknya bulan ini mereka sudah mulai membangun bank sampah unit di Poltekkes Kemenkes. Itu juga tertular dari Kak Melsi juga dan juga dengan NGO. Karena ketika kami melakukan pendampingan, kami juga melibatkan mereka. Dari NGO melibatkan dari akademisi. Jadi mereka juga mereka ikut ke kelurahan-kelurahan. Dengan begitu mereka mempunyai inisiatif sendiri. Sehingga sekarang mereka juga sudah mau membangun unit bank sampah di Poltekkes dengan melibatkan semua dosen, semua mahasiswa, dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang di tempat kos, di kos-kosan mereka sampahnya mereka bawa juga ke sana. Nah, ini barangkali yang akan kita lakukan karena kalau kita mau menghentikan masyarakat untuk membuang itu tidak mudah. Tapi barangkali dengan cara kita merubah perilaku mereka dan juga mendekatkan supaya di setiap kelurahan itu ada bank-bank sampah unit. Sehingga ketika mereka mau buang, oh ternyata ini uang juga yang mereka buang. Karena orang kalau sudah berbicara dengan masalah uang, biasanya tuh lebih cepat. Karena kalau belum lihat hasil, orang kadang-kadang belum lihat hasil, mereka belum mau ya. Tapi kalau sudah ada lihat hasil, pasti mau. Seperti Kak Melsi ingat waktu itu dengan Pikul ya, di Kelurahan Oesapa, di Proklim kita sosialisasi. Ketika Kak Melsi berbicara tentang semua sampah bisa dijadikan uang, antusias ibu-ibu sangat luar biasa. Mereka sampai bilang, ini Kak, ini kita punya ternyata bisa. Mereka sambil mau ambil semua sampah di dalam rumah mereka untuk diserahkan ke Kak Melsi. Waktu itu saya ingat. Betul ya Kak Melsi ya? Jadi barangkali itu yang harus kita lakukan dulu. Kalau kita mau menghentikan masyarakat agak susah, tapi barangkali kita secara kolaborasi, kita membangun kerjasama untuk merubah perilaku. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi yang Proklim itu kayaknya dia mendorong inisiatif di level apa hulunya yang menghasilkan sampah, makanya mendorong adanya melsi-melsi yang lain begitu. Oke, silakan Kak Ilin. Makasih Kak Firni. Ini apa pembahasannya menarik ya. Sekarang kan emang lagi ini gencar-gencarnya apa sih namanya kayak advokasi soal climate change ya. Kotong juga di Kupang ini kayaknya ngerasain apa namanya akibat dari climate change. Yang beta mau komentarin itu ada berapa poin. Satu, advokasi tentang program iklim ini. Kayak bukan kayaknya. Kotong beta selama ini sonde pernah dengar kalau ada kegiatan-kegiatan seperti Proklim gitu tuh yang dari pemerintah gitu, inisiatif pemerintah. Ternyata DLHK sudah ada ya bahkan dari tahun 2019 ya Ibu. Tadi yang beta lihat Ibu pas presentasi dari 2019 kemudian ke 2021, 2022, 2023. Mungkin karena beta juga kan dari Kominfo tuh Ibu. Sayang sekali kalau nanti ada kegiatan-kegiatan begitu mungkin Kotong di Kominfo bisa diinformasikan biar Kotong bisa karena kita kan bagian publikasi Ibu. Ada juga beta di bawah PPID itu semua kegiatan informasi-informasi pemerintah program apa saja itu wajib diumumkan kepada masyarakat. Sayang sekali apalagi sekarang ini lagi momentumnya tentang climate change, apa namanya kampung-kampung iklim begitu. Nanti mungkin bisa Kotong kerjasama dari Kominfo sendiri untuk publikasi atau mungkin dari Ibu atau Kak Vini ada tulisan-tulisan gitu karena Kominfo ada kerjasama dengan beberapa apa mitra media mitra, bisa ada talk show di radio, bisa ada apa namanya kayak tulisan untuk peliputan atau nulis sendiri, mungkin ada press release dari DLHK tentang Proklim ini, terus kayak kunjungan apa pembentukan di kelurahan itu mungkin nanti apa bisa hubungin Kotong biar bisa diliput gitu kan. Terus tadi soal katanya Kak Vini gimana bisa bergabung dengan kegiatan join ini program Proklim itu beta tertarik juga nanti setelah ini beta Japri Kak Vini gitu. Terus soal sampah sekarang Kotong menuju ke sampah karena harus Kotong akui Kota Kupang ini aduh ya ampun sampahnya itu kayaknya nggak ada perubahan gitu loh. Maka makin ke sini parahnya.
Kayaknya Kotong dari pemerintah itu salah strategi Ibu gitu loh. Selama ini yang di-push itu Kotong yang dari PNS, pegawai pemerintah lah, PNS dicampur sama PTT, pokoknya pegawai pemerintah yang harus kerja bakti setiap Jumat, kerjasama dengan TNI, mungkin Polri kadang ya. Tapi masyarakat tidak dilibatkan gitu. Padahal berapa sih pegawai pemerintah dibandingkan masyarakat Kota Kupang gitu. Jadi malah Kotong bikin gedek yang dulu Kotong sampai pagi-pagi harus kerja bakti pungut sampah setiap pagi itu loh. Belum lagi yang hari Jumat, Kotong sudah pungut sampah. Setelah Kotong pungut sampah, besoknya setiap hari lagi. Di tempat yang sama sampahnya masih ada lagi. Bahkan nanti kalau Kotong lagi di jalan, Kotong lihat orang-orang dari mobil, dari motor, dari bemo itu buang-buang sampah, Kotong jadi darah tinggi gitu. Karena Kotong kan yang mungut-mungutin itu sampah gitu. Jadi menurut Beta lebih kepada diedukasi sih masyarakatnya Kotong. Kemudian beberapa tahun yang lalu itu dari Kotong ada disuruh tentang publikasi lah tentang sampah-sampah ini. Seperti kita bisa mencontoh kayak di luar negeri, di Singapura itu kalau orang buang sampah itu luar biasa. Ganjaran yang mereka, hukuman yang mereka berikan gitu. Kenapa di Kota Kupang Sonde diterapkan seperti itu? Beta pernah baca yang tentang perda atau apa ya, tentang sampah itu dendanya 50 juta gitu kan. Apa Beta yang salah? Mungkin Beta nangkep sepotong-sepotong aja. Kayaknya kalau itu sekedar hanya untuk memberi hukuman saja, tapi yang pasti tidak mungkin dilaksanakan gitu kan karena eh, kecuali dia orang yang luar pengusaha yang besar yang mungkin bisa dikenakan denda sebegitu besar. Kalau padahal masyarakat sendiri secara individu itu yang buang sampah itu sembarangan sekali. Kenapa Sonde dikenakan denda sama mereka? Tidak terlalu besar, tapi cukup besar seandainya kalau mereka buang sampah setiap saat dan dikenakan denda setiap saat gitu loh. Jadi Kotong bisa lah mengedukasi masyarakat daripada Kotong jadi apa namanya jadi kayak yang tukang pungut sampah gitu. Apalagi di LHK kan Beta dengar yang dari Pak yang menangani sampah Pak Meksi Pingak itu setiap tahun semakin ke sini itu anggarannya itu banyak dikurangin begitu kan. Terus soal ini yang sama kayak Kamelsi bilang itu sampah itu masyarakat itu masih suka buang sembarangan. Beta lihat itu kalau pagi-pagi sama suami lihat dari pas petugas sampah ngambil sampah dari tempat kayak kontainer atau ada tempat-tempat yang pengumpulan sampah itu kasihan sekali mereka itu nanti mereka yang kumpulin mereka pokoknya mereka kumpulin sampah karena padahal coba masyarakat ini diedukasi mereka itu mesti memilah sampahnya, taruh dalam plastik. Jadi bukan dibuang gitu aja sampahnya. Kotong punya petugas sampah lagi yang mesti korek-korek, kumpul-kumpul. Kasihan sekali gitu. Itu aja mungkin Beta punya komentar dengan ini Ibu. Terima kasih buat Ibu Novdi sama Kak Melsi. Kak Vini makasih. Terima kasih Kak Irin. Mungkin langsung saja ke Mano. Silakan Ibu Novdi. Iya, terima kasih Kak. Ya untuk Infokom ya. Untuk Infokom memang pernah ada bersurat ke kantor. Saya dengar ada bersurat ke kantor. Cuman kemarin juga saya baru dapat informasi dan dari Ibu Oimatan ya. Ibu saya dapat informasi dari Ibu Lydia di Infokom juga Ibu Lydia ya. Ibu Lydia, iya betul. Saya baru dapat informasi dan memang saya tertarik dan saya punya inisiasi juga. Saya bilang ke Ibu Lydia, memang saya tertarik juga untuk nanti bisa di talkshow dia di radio. Barangkali saya ada video singkat, video yang dikeluarkan juga oleh KLHK yang digunakan juga untuk sosialisasi di semua daerah. Nanti bisa saya bagikan, saya share. Barangkali itu bisa Infokom mengenai program Kampung Iklim ini dan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan, nanti saya bisa berbagi. Dan saya juga tertarik kalau bisa kita sosialisasi lewat radio. Karena begini,
memang agak kendala kami ketika kami turun ke lapangan, enumerator kami mengambil data di lapangan, memang karena banyak yang belum paham. Jadi itu kendalanya di data, kadang-kadang di data, karena mereka sepertinya apa sih itu program Kampung Iklim, ini datanya untuk apa? Karena masyarakat kita masih punya mindsetnya begini, ketika kami turun pemerintah pasti ada bantuan. Itu yang mereka berpikirnya demikian. Yaitu pernah kendala kami turun ambil data di Kelurahan Lasiana, masyarakat kumpul, kita sosialisasi, tapi mereka langsung bilang, Ibu, ini sosialisasinya untuk apa? Dapat bantuan, jangan sampai hanya janji-janji gitu. Jadi waktu itu saya beritahu kepada mereka bahwa kami di LHK tidak pernah punya bantuan, tapi kami hanya mencari bagaimana ya kita merubah perilaku masyarakat supaya jangan berdampak terhadap perubahan iklim. Saya bilang kita lihat saja ini Seroja ya, dan ini bencana-bencana hidrometeorologi lainnya. Saya memberikan mereka edukasi. Jadi itu yang barangkali perlu kita lakukan. Nanti terima kasih juga informasinya Ibu. Nanti ke depan barangkali saya nanti libatkan tiap kali ada kegiatan-kegiatan. Memang kemarin juga saya tertarik, saya bilang ternyata banyak sekali kegiatan kami yang harus juga dipublikasi. Karena kalau tidak dipublikasi, masyarakatnya tidak tahu, yaitu sudah kesulitan kami pada waktu juga mengambil data. Dan seperti tadi Ibu bilang, nanti ke depan barangkali perlu lagi kita kerjasama ya dengan Infocom ke depan. Setiap ada kegiatan nanti saya bisa infokan ke Infocom. Apa saya bersurat atau hanya by phone aja, lewat WhatsApp ada nomor kontak, atau kami harus bersurat? WhatsApp aja bisa Ibu ke Ibu Lydia Rihi, rekan saya itu, teman saya itu ya, dia yang kasih hubungan media. Nanti saya juga bisa untuk media sosial itu, saya yang ini yang megang untuk pengelolaan media sosial pemerintah Kota Kupang. WhatsApp aja bisa Ibu. Oh iya, terima kasih. Makasih Kak Vini. Barangkali ada yang lain lagi yang belum saya jawab. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan juga di ini Ibu Novdi di chat dari Iya. Desi. Bagaimana kriteria agar kelurahan bisa masuk dalam program bank sampah? Mungkin sekalian program Kampung Iklim juga bisa dijelaskan sekalian Ibu Novdi. Oh, untuk kriteria bank sampah ya, untuk kriteria bank sampah, yang pengalaman kami, yang sudah kami lakukan bersama plan di 4 kelurahan, mereka sudah mau ke unit bank sampah, itu bisa dibentuk dengan SK Lurah. SK Lurah bisa, tapi harus ada kegiatan dulu, kegiatan di masyarakat, di mana mereka sudah bentuk kelompok untuk pemilahan sampah. Kalau di 4 kelurahan itu mereka sudah ada kelompok, terus mereka sudah ada nih buat skema, buat bagan strukturnya, siapa sih yang berperan koordinator di bidang pemilahan, koordinator di penimbangan, koordinator di administrasi, terus koordinator di edukasi. Jadi mereka sudah melakukan dulu. DLHK siap membantu untuk mengangkut sampah terpilah. Pengalaman kami di 4 kelurahan ini, DLHK selalu bantu untuk mengangkut sampah terpilah dibawa ke bank sampah. Jadi barangkali dari Proklim ini kelembagaan, karena begini, kelembagaan ini pengalaman kami di program Kampung Iklim yang ada di Kota Kupang, kenapa sih kami hanya dapat nilai kriteria kami sebenarnya bisa madya, bisa utama, tetapi hanya sekelas pratama, bisa utama hanya madya, karena kelemahan kami itu di kelembagaan. Karena tidak semua kegiatan terdokumentasi dengan baik. Misalnya saja saya contoh kelompok. Mereka berjalan, mereka sudah lakukan banyak kegiatan adaptasi dan mitigasi, tapi ketika kami tanya, ada tidak dokumentasi untuk bukti dukung? Tidak ada. Kadang-kadang SK kelompok saja mereka sudah tidak tahu taruh di mana. Tidak ada SK kelompok. Nah, bagaimana kita bisa itu bukti untuk kegiatan untuk didaftarkan sebagai kampung iklim? Itu ya kelemahan kita di Kota Kupang ini masih di dalam administrasi. Karena itu tadi di dalam presentasi saya berharap ada pelatihan
bekerja sama dengan NGO atau akademisi misalnya di pengabdian masyarakat, mereka bisa membimbing masyarakat untuk administrasi. Saya bersyukur untuk 4 kelurahan ini yang akan dibangun unit-unit bank sampah, administrasi mereka mulai bagus. Saya ke Naioni kemarin bersama-sama Kamilsi, mereka tunjukkan buku catatan administrasi mereka dan luar biasa. Mereka sudah mulai ada pencatatan. Jadi saya mulai pendampingan, saya bilang kalau ada kegiatan seperti ini didokumentasi, disimpan. Terus ada buku tamu setiap kali. Karena waktu kita bertanya, ada tidak kunjungan dari pihak lain? Mereka berkata bahwa oh banyak sekali kunjungan. Kami tanya, buktinya di mana? Ada tidak buku tamu? Mereka bilang, aduh itu tidak ada Ibu. Jadi itu bagian dari pendampingan kami supaya ke depan kelembagaan itu lebih bagus. Soalnya kalau di daerah Jawa, kegiatan mereka tidak banyak seperti di Kota Kupang. Kegiatan di Kota Kupang ini sangat kompleks dibandingkan dengan mereka. Saya ke Cempaka Putih, waktu itu mereka dapat kategori lestari. Dan saya melihat, saya bilang ternyata di Kota Kupang lebih banyak kegiatan yang banyak kita lakukan. Kenapa mereka kok dapat penghargaan dengan kategori seperti itu? Karena kelembagaan mereka, administrasi mereka. Kalau di kita nih mau cari dokumentasi susah sekali. Dan waktu saya mendaftarkan, saya izin ke lurah-lurah. Saya minta izin, Pak Lurah boleh saya ambil dokumentasi dari FB mereka. Baik kalau lurah-lurah itu mereka suka bermain sosmed. Kalau yang tua-tua ya kita cari informasi susah. Kalau yang muda-muda kita bisa dapatkan karena biasanya mereka suka posting. Ada untungnya juga mereka posting. Kadang-kadang orang berpikir sedikit-sedikit posting. Tapi bagi saya setelah ini saya mau setiap kegiatan sebaiknya diposting karena pasti satu saat akan berguna bagi orang lain. Seperti ketika kami mendaftarkan Proklim ini. Sangat membantu kami ketika banyak lurah yang sering memposting kegiatannya. Jadi kita ambil dari postingan FB. Saya minta izin dulu sama lurah-lurahnya. Saya bilang minta maaf, saya izin. Dan mereka bilang boleh Ibu ambil saja. Ya itu barangkali sedikit pengalaman kita. Baik Kak Vini. Oke, terima kasih Ibu Nofti. Mungkin ada yang lain lagi. Masih ada. Jadi mungkin izin tambah lagi, kebetulan saya enumerator ini Proklim di bawah Ibu Nofdi, jadi saya juga lumayan kaget dengan adanya skema ini, tapi sebenarnya skema ini tuh sangat mendorong itu, karena KLHK dia notice adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak. Jadi kalau seperti yang Ibu Nofdi bilang, kalau kita sampai sudah kategori utama mau naik ke lestari tuh, mungkin Ibu Nofdi bisa jelaskan. Jadi kita sudah bisa mengestimasi kayak upaya kita, aksi-aksi kita terhadap perubahan iklim tuh mampu menurunkan gas rumah kaca tuh seberapa banyak. Mungkin Ibu Nofdi bisa jelaskan. Mungkin kita kelemahan di mana sehingga kita belum bisa mengestimasi kegiatan kita tuh menurun kemana. Karena itu akan sangat membantu mendorong yang tadi kita bicara. Memicu kontribusi kita bahwa kita sebenarnya sebagai pribadi juga bisa ikut terlibat menyelesaikan persoalan global gitu. Mungkin Melsi dengan bank sampahnya. Jadi kegiatan Ibu Nofdi ini sebenarnya mendorong kita secara personal juga untuk ikut terlibat kayak gitu. Mungkin intinya itu. Mungkin Mano bisa tambahkan bagian itu yang dari utama ke lestari. Oh baik, kalau dari utama ke lestari, kalau utama tadi dia di atas 81 ya, saya bilang 81 poinnya di atas 81. Kalau lestari, kalau dia sampai ke lestari itu, dia bisa dari kelompok itu, dia bisa lagi membimbing beberapa kelompok untuk didaftarkan sebagai kampung iklim. Jadi bimbingannya mereka, bukan lagi bimbingannya di LHK, tapi pendampingan itu dilakukan oleh kelompok Proklim yang sudah utama. Dia membimbing lagi berapa kelompok, itu dia dikatakan sudah bisa diusul sebagai lestari. Dan untuk mendapat utama dan lestari, tadi saya bilang harus kita daftarkan aplikasi Spektrum. Nah, aplikasi Spektrum ini yang sangat membantu. Dan Kota Kupang tahun kemarin kami terlambat mendaftarkan,
memang terlambat juga informasi, mereka dari balai minta maaf karena mereka juga yang salah tidak menginformasikan kepada kami untuk mendaftarkan spektrum. Karena saya berpikir dengan nilai 81 itu dengan ada 2 kelurahan kami, Liliba dan Batu Plat yang luar biasa bagus, saya berpikir bahwa ketika mendaftarkan mereka sudah mendapatkan nilai di atas 81, sudah otomatis utama dan dapat penghargaan. Kemarin, karena mau penghargaan itu diserahkan nanti bulan Agustus, kemarin mereka telepon, aduh Ibu minta maaf, kenapa tidak didaftarkan di Spektrum, harus aplikasi Spektrum. Nah tadi menurut seperti Kak Vini bilang, ketika kami masuk dalam aplikasi Spektrum, dia Android, bisa di-download di HP Android, di situ kita bisa langsung ke lokasi, tetapi kita menarik semua data kita yang sudah kita daftarkan di aplikasi SRN, masuk ke dalam aplikasi Android kita. Jadi di situ kita langsung bisa cek dengan misalnya kita di sini menanam pohon berapa banyak. Di situ bisa langsung kita mengukurnya. Dengan kegiatan ini misalnya menanam pohon, kita sudah bisa mengurangi emisi berapa banyak, sudah langsung ada di dalam, sudah keluar hasilnya. Misalnya juga pemilahan sampah, kita sudah mengurangi sampah, itu bisa langsung tercatat di situ dan terlihat. Itu yang belum kita lakukan Kota Kupang, mudah-mudahan tahun ini kita bisa lakukan sehingga tahun depan kita bisa usulkan yang 2 itu untuk dapat penghargaan yang utama. Baik itu Kak Vini. Terima kasih. Ini ada apresiasi juga dari Ibu Desi. Terima kasih. Nanti materi-materi kalau tertarik Ibu Desi atau Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain mungkin tertarik bergabung atau ikut berkontribusi di Proklim, nanti materi-materi terkait akan kami bagikan lewat link yang ada di flyer kami. Atau bisa kontak langsung lewat Koala atau kontak langsung ke DLHK. Jadi sebenarnya database-nya Ibu Novdi itu sudah banyak. Jadi ini inisiatif kerjanya beliau dengan keterbatasan dana, logistik yang ada, tapi database-nya sudah ada. Jadi kalau Koala atau Bapak Ibu yang mungkin terlibat di NGO atau misalnya mau research, mau dari kampus ada PKM atau pendampingan-pendampingan, mau masuk ke area mana, mau masuk ke upaya apa, mungkin tidak hanya pengelolaan sampah, tapi mungkin urban farming atau pemanenan air hujan, masing-masing lokasi itu dia punya persoalan yang berbeda. Adaptasi dan upaya-upaya masyarakat juga berbeda. Jadi Ibu Novdi itu membuka ruang sebanyak-banyaknya untuk terlibat. Jadi kami berharap kegiatan Koala Talks ini cukup membantu pemerintah daerah dan mungkin Ibu Novdi untuk, karena dia sudah kumpul database, mungkin harapannya dia itu lebih memperluas lagi kayak inisiatif-inisiatif yang penting sehingga kita sebagai pribadi atau masyarakat, karena ini di level tapak kan bisa ikut berkontribusi tanpa menunggu satu kebijakan yang besar baru bergerak, tapi kita pelan-pelan sebenarnya sudah bergerak. Kalau lihat dari apa yang disampaikan Melsi saja, dia masuk dengan pengelolaan sampah saja sudah berapa ton sampah yang sudah bisa dikelola di level tapak tanpa harus kita kirim sampah ke TPA dan menambah climate change, menambah juga masalah yang harus kita tanggung. Mungkin intinya itu. Mungkin ada yang lain lagi. Barangkali Kak Vini saya tambahkan sedikit. Barangkali ada teman-teman karena untuk program Kampung Iklim ini kita juga dapatkan tingkat kerentanan di Kota Kupang terhadap bencana, dan syukur kami Kota Kupang ini ya terpilih sebagai 10 kota percontohan dengan dana didanai oleh KRIK UCLG Aspak untuk buat Kamelsi juga terlibat waktu itu untuk buat data sidik. Sidik ini hanya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan syukur karena Kota Kupang ini juga sudah bisa buat sidik sendiri dengan bimbingan dari Sisirum, masuk 10 kota percontohan dan buat sidik untuk Kota Kupang, tingkat kerentanan Kota Kupang. Ya, kalau dari kementerian mereka hanya sampai 3 tingkatan, tetapi Kota Kupang dengan metode terbaru bisa buat sampai 7 tingkatan dengan menggunakan 76 kriteria. Ini syukur sekali Kota Kupang, dan sementara diselesaikan oleh akademisi. Mudah-mudahan dalam 2 bulan ke depan bisa selesai
dan kita juga bisa Kota Kupang bisa menggunakan data sidik yang ada. Itu saja Kak Vini. Mungkin Ibu Novdi bisa jelaskan data sidik itu apa? Sidik ini tingkat kerentanan di suatu tempat. Kalau data sidik, kalau istilahnya PODES ya, kalau PODES data diambil dari data PODES, potensi pedesaan, kalau udah secara global dari KLHK, tetapi Kota Kupang buat yang di Kota Kupang sendiri. Di Kota Kupang, kalau kriteria yang digunakan juga karena metode terbaru kita menggunakan semua ada 74 kriteria dari struktur misalnya dari fasilitas kesehatannya, pendidikannya, banyak yang kita ambil ada 7 dari semua stakeholder kita libatkan. Dari Infocom juga kita libatkan dari semua stakeholder dan dari mereka kita buat ini loh tingkat kerentanan yang ada di Kota Kupang. Jadi Dan itu mudah-mudahan nanti tingkat tingkat kerentanan kerentanan, terhadap iya, terhadap bencana, iya, bencana climate change. bencana, iya. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi. Kalau tidak ada, masih ada lagi. Oke, baik. Silakan Pak Wilfried. Semoga tidak salah. Silakan bisa langsung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak. Saya mau imbangi suara ibu-ibu, kan dari tadi yang bicara ibu-ibu semua. Iya, silakan Dari Pak. moderator, narasumber, penanya. Baik, kakak moderator, ibu-ibu narasumber, teman-teman semua. Saya pribadi apresiasi sekali. Ini tema yang sangat menarik sehingga saya ikuti dari tadi. Sangat bagus, saya apresiasi aksi nyata yang dilakukan oleh Kak Melsi dan Ibu Novdi untuk merawat ibu bumi. Ini ibu-ibu merawat ibu bumi. Sebenarnya bapak-bapak juga harus ikut berkontribusi karena ini seperti merawat rumah kita sendiri. Iya, tadi menarik karena Ibu Novdi tadi memberi contoh konkret ya bagaimana aksi-aksi nyata yang bisa dilakukan di tingkat individu, tingkat rumah tangga untuk dalam konteks adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tadi. Dan Ibu Novdi juga sudah punya basis data yang saya kira sudah cukup besar. Saya kira ini modal yang sangat bagus untuk melakukan advokasi kebijakan. Karena seperti pertanyaan atau keprihatinan Kak Lumonga tadi ya, setiap Jumat bahkan setiap hari saya kebetulan melintas di Eltari itu ASN Kota Kupang pungut sampah. Saya juga pernah terlibat dalam kegiatan pungut-pungut sampah itu. Cuman sambil pungut, sambil berontak, sambil protes. Ini kok ada orang yang kerja pungut, tapi ada orang yang kerja membuang. Kita sampai kapan kalau begini terus? Nah, jadi dengan begini mungkin saran saya, Ibu mohon maaf tanpa mengurangi perjuangan dedikasi Ibu yang sudah dibuat selama ini, mungkin seperti saran Kak Lumonga tadi mungkin perlu perbanyak publikasi supaya Ibu tidak bekerja sendiri sehingga ini bisa menjadi gerakan masif untuk masyarakat Kota Kupang dan mungkin bisa meluas se NTT karena ini hal yang sangat bagus untuk memelihara lingkungan tempat tinggal kita. Terus ya itu tadi lebih baik kita membanjiri masyarakat karena itu tadi yang seperti diangkat oleh Kak Melsi juga salah satu faktor itu karena masyarakat kurang sadar. Jadi berangkat dari data-data yang Ibu punya ini mungkin bisa dibuat dalam bentuk brosur dengan berangkat dari data-data yang tadi, brosur yang menarik untuk membanjiri masyarakat kita dengan informasi-informasi untuk menggugah perubahan perilaku terkait dengan tindakan-tindakan yang bisa berdampak terhadap lingkungan. Lalu selain melakukan gerakan bottom up, menggugah aksi masyarakat,
itu tadi mungkin berbarengan dengan eh, dari atas top down, dari kebijakan pemerintah. Seperti tadi kalau mau nggak sudah angkat dari soal perda dan sebagainya. Ya saya kira perlu apa ya, bukan hanya sekedar membuat aturan, tetapi penegakannya itu yang penting. Karena ya saya rasa kita saya juga orang birokrasi, jadi apa ya, terlalu administratif ya, melengkapi aturan, form-form, tetapi aksi yang lebih konkretnya itu sebenarnya di penegakan itu. Buat apa kita bikin aturan kalau tidak ada penegakan? Nah sebenarnya kalau penegakannya kuat sampai ke level paling kecil di RT RW, di kelurahan, saya rasa itu akan lebih cepat lagi merubah perilaku masyarakat. Saya pernah setelah apa zamannya Pak penjabat, Pak siapa Pak siapa? Saya lupa. Pak Jod Hajo yang Ah, pertama. Pak George. Beliau kan cukup keras tuh. Jadi ketika saya ke pasar ikan di OS Hapa itu saya lihat, saya kaget juga karena sudah cukup rapi begitu. Lalu sudah disediakan tempat-tempat sampah, begitu. Sudah lebih rapi. Jadi ya itu mungkin aspek penegakannya itu yang perlu kita dorong juga. Saya kira itu beberapa pikiran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mau direspon? Silakan, Ibu Novi. Terima kasih Pak buat respon bagi kami, materi kami. Terima kasih betul Pak. Memang kami kendala belum publikasinya ini masih kurang sekali. Jadi terima kasih, barangkali ke depan ini juga Kak Vini biasa dorong saya, ayo publikasi, tapi saya berpikir bahwa ini kami baru mulai bergerak ya. Mulai bergerak ya, kami kumpulkan data dulu. Kami punya database dulu, dan kalau bergerak Pak, kalau kami dari pemerintahan ini biasanya ya tadi saya katakan tadi agak sulit. Tapi kalau kita, karena birokrasi itu, ketika kita yang di bawah-bawah mau bergerak, tapi kalau yang di atas tak diam, ya kita juga pasti ikut diam karena kita diatur. Tapi ketika kita melibatkan NGO, akademisi, itu biasanya lebih mudah. Dan itu yang pengalaman yang kami dapatkan. Setelah kami bermitra dengan NGO, itu lebih mudah. Dan pendampingan biasanya lebih jalan cepat karena dipicu oleh NGO. Barangkali itu saja Kak Vini. Terima kasih. Mungkin Pak Wilfred bisa bantu dengan menyambung mulut lagi mempromosikan hal yang sama ke orang-orang Siap, siap. lain. Saya tertarik. Saya meskipun bukan orang kota, kan saya tinggal meskipun bisa intip kota, tapi tinggalnya di kabupaten. Jadi mungkin saya bisa buat di kabupaten, Iya, di baik. Matani. Iya, baik Pak. Bagus sekali Bu, bagus sekali ini aksi-aksi konkretnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk info itu ada di level kabupaten juga, Pak. Jadi kalau Oh begitu nanti ya. dibuat, direkam juga, karena ini seluruh kabupaten kota di Indonesia. Oke, oke. Iya. Iya, iya. Mungkin ini sudah mau 9:30, kita cukupkan saja sampai di sini. Jadi terima kasih pertama untuk Koala NTT yang sudah memberi kesempatan untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Novdi, Kamelsi yang sudah mau berbagi banyak hal. Jadi harapan kami informasi ini bisa berguna buat kita semua, dan kalau bisa kami berharap masing-masing kita bisa menyambung mulut tentang kegiatan Proklim, tentang pengelolaan sampah, dan mau ikut berkontribusi dalam hal apa saja. Jadi kalau tertarik terhadap hal ini, sekali lagi nanti materi atau hal-hal yang terkait dengan Proklim Bank Sampah akan kami share di link yang sudah ada di flyer yang kami bagikan. Info lebih lanjut bisa hubungi langsung ke Koala NTT atau DLHK Kota Kupang atau Kamelsi sendiri dari Bank Sampah. Nanti informasi kontak juga ada di link yang akan kami bagikan.
Mungkin cukup sampai di situ juga ini hari. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan Ibu Novdi, Kamelsi, Selamat terima malam. kasih. Iya, Kailin sebagai ketua Selamat malam. malam, organisasi terima dan terima kasih. kasih buat kita semua. Oke, Selamat malam, makasih semua. terima kasih. Terima kasih Kak Vini, terima kasih Bu Nokti. Tadi baru Terima